Bab 44, Fusion Sempurna, Cincin Jiwa Merah. Yu Hao, kamu sudah dewasa. Anda harus menjadi pahlawan yang tak tertandingi, seperti ayahmu. Tapi, ibu mungkin tidak bisa melihat hari itu datang. Ibu harus pergi, dan kau harus menjaga dirimu sendiri, anak yang baik, jangan menangis, ibu pergi ke surga, dan aku akan selalu mengawasimu. Aku tidak membenci ayahmu, sungguh. Jika ada satu orang, aku tidak membenci di dalam istana Adipati Harimau Putih ini, sebenarnya, hanya dia. Bu, tidak beruntung, aku tidak mungkin melanjutkan hidup dengan ayahmu. Aku berharap aku bisa tetap di sisinya, dan melihatnya setiap hari, seperti bagaimana di masa lalu. Mungkin, saya tidak pernah memiliki tempat di dalam hatinya, tapi saya tidak menyesalinya. Yu Hao, kamu terlihat sangat mirip denganku, jika kamu tidak bisa menjadi guru jiwa di masa depan, maka belajar kerajinan. Selama kamu aman, ibumu juga bisa tersenyum di neraka. Bu, Yu Hao melolong dalam hati. Keyakinan yang keras kepala tiba-tiba bangkit di dalam hatinya, dan pada saat ini, itu ditutupi oleh kerinduan dan kesedihan yang dia rasakan. Bu, akan ada hari ketika aku akan menyelesaikan keinginanmu. Aku akan membuat pria itu berlutut di depan kuburmu dan memohon maaf kepadamu. Ibu, untuk ibu, aku harus menjadi kuat. Aku harus menjadi kuat. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan. Saya bukan pengecut, saya Huo Yu Hao. Aku putra ibuku, dan untuk ibuku, aku harus berani hidup terus. Saya tidak bisa menjadi orang seperti Duke Harimau Putih, saya harus mengungguli dia. Lolongan batin ini menjadi energi yang tak terlukiskan yang tiba-tiba meledak di dalam dunia spiritualnya. Semua retakan yang muncul karena dia mendekati batasnya adalah penyembuhan pada tingkat yang menakjubkan, dan laut spiritualnya kembali bersatu. Meskipun itu masih bergelombang keras karena rasa sakit yang dia rasakan, intinya tidak normal kokoh. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Skydream Ichewom benar-benar tercengang. Huo Yu Hao benar-benar menanggung rasa sakit yang bahkan sulit dilakukan oleh permaisuri es. Berapa banyak kemauan yang dia butuhkan untuk melakukan ini. Dalam sekejap ini, tidak hanya Skydream Ichewom merasakan kekaguman terhadap Huo Yu Hao, dia bahkan merasakan sedikit rasa takut. Dia tahu bahwa dia telah memilih orang yang tepat, tetapi Huo Yu Hao kecil ini mungkin bukan seseorang yang bisa dia kendalikan di masa depan. Dia mungkin hanya bisa berfungsi sebagai cincin jiwanya yang cerdas. 2 jam menyakitkan melambat berlalu, dan batu giok hijau dan hijau gelap bergantian secara bertahap stabil. Akhirnya, warna tulang Huo Yu Hao berakhir menjadi hijau jade muskil yang identik dengan ekor ais jade Empress Scorpion. Namun, transformasi yang mengejutkan, juga terjadi di tubuh Huo Yu Hao. Dipelihara oleh sejumlah besar nutrisi, tulang-tulang Huo Yu Hao telah tumbuh dengan jelas. Bahunya agak melebar, dan ia tumbuh sedikit. Selain itu, otot-otot, tendon, fasia, vena, dan organ-organ dalamnya menjadi lebih kuat. Kilau seperti giok telah muncul di kulitnya, memancarkan aura mulia di dalam dunia bersalju ini. Matanya telah terbuka sepanjang waktu, dan sekarang cahaya hijau giok di dalamnya perlahan memudar. Pupil matanya yang biru menjadi semakin muskil setelah ini. Jika Anda menggunakan kata untuk menggambarkan Huo Yu Hao saat ini, maka, bermetamorfosis tidak bisa lebih cocok. Ketika dia meninggalkan mansion White Tiger Duke pada awalnya, dia hanya seorang guru jiwa tingkat rendah dengan jumlah bakat biasa yang tidak diajarkan oleh seorang guru. Anda tidak bisa melihat prospek darinya. Namun, dia sekarang seorang jenius super penuh yang memiliki tulang dada nomor 1 di dunia. Selanjutnya, ia akan menjadi guru jiwa muda yang memiliki jiwa bela diri bawaan kembar. Saat rasa sakit berangsur-angsur memudar, tubuh Huo Yu Hao mengendur. Ekor ais jade Empress yang menusuk tulang belakangnya perlahan ditarik kembali, menempatkan Huo Yu Hao di punggungnya. Cahaya muskil di mata Huo Yu Hao berangsur-angsur menjadi kelelahan. Telah dihancurkan oleh rasa sakit untuk waktu yang lama, tubuh dan pikirannya telah mencapai batasnya. Satu-satunya hal yang mempertahankannya adalah keyakinan keras kepala di lubuk hatinya. Sekarang setelah penyatuannya dengan tulang jiwa telah berakhir, fondasi terpenting telah diletakkan. Setelah itu, gelombang kelelahan yang kuat menyapu ke arahnya, dan perasaan mengantuk mengalahkannya.
Sama seperti itu, Huo Yuhao tertidur lelap saat masih di punggung Ice Jade Empress Scorpion. Setelah hampir 1 jam penuh berlalu, suara letih Ice Empress terdengar pelan. Skydream. Aku di sini. Bagaimana perasaanmu? Skydream Ichewon bertanya, sangat prihatin. The Ice Empress mendengus, aku baik-baik saja. Meskipun orang sepertimu adalah sampah, kau memiliki penglihatan yang bagus. Petik 2. Hehe. Skydream Ichewon sudah terbiasa dimarahi oleh Permaisuri Es. Sejujurnya, aku tidak berpikir bahwa Yu Hao akan sekuat ini. Dia mampu bertahan karena keyakinan keras kepala yang dia pegang di dalam hatinya. Pengalaman ini telah membuka jalan cemerlang untuk pertumbuhannya di masa depan. Ayo cepat mulai menyatukan jiwa bela diri Anda dengan tubuhnya. Sekarang setelah Anda membuang asal terpenting tubuh Anda, asal spiritual Anda akan rusak jika kita membuang terlalu banyak waktu. Petik 2. N. Lindungi saya. Bagi Huo Yuhao, momen penting telah berlalu. Setelah bergabung dengan tulang dada Ice Jade Empress Scorpion, dia telah melewati level yang sulit. Dengan tulang dada sebagai fondasi, fusi yang akan datang dengan cincin jiwa dan cincin jiwa Ice Jade Empress akan jauh lebih mudah. Ini terutama akan bergantung pada kekuatan Ice Empress dan Skydream Ichewon untuk menyegel energinya dan menggabungkannya dengan Huo Yuhao. Dengan demikian, tugas paling penting bagi Permaisuri Es baru saja dimulai. Memadukan jiwa bela dirinya dengan Huo Yuhao sambil melindungi asal spiritualnya agar tidak sepenuhnya berasimilasi dengan Huo Yuhao sehingga dia dapat mempertahankan kecerdasannya adalah fondasi rencananya untuk menciptakan Tuhan dan mencapai keabadian. Dia belum pernah memikirkan situasi seperti ini sebelumnya, dan mustahil baginya untuk melakukan eksperimen di masa lalu. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Jika dia melakukan sesuatu yang salah, dia akan kehilangan rasa dirinya, dan kesadarannya akan hilang selamanya. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Ice Empress, aku benar-benar menyukaimu. Jangan khawatir, demi kebahagiaan saya sendiri, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda. Ayo, mari kita mulai. Petik 2. Anehnya, Permaisuri Es tidak memberikan jawaban kali ini. Tepat setelah itu, lingkaran cahaya putih yang tebal bersemi dari tubuh Huo Yuhao, menyapu ke atas dan menutupi tubuhnya di dalamnya. Bola seperti kristal di tubuh Ice Jade Empress Scorpion menghilang dengan pelan, berubah menjadi benang kabut es yang memasuki tubuh Huo Yuhao melalui kulitnya. Huo Yuhao terlalu tertidur. Selain itu, Skydream Ichewon telah secara bertanggung jawab menjaga laut spiritualnya, memastikan bahwa dia tetap dalam kondisi tidurnya agar tidak membangunkannya. Peristiwa sebelumnya sudah cukup membuatnya marah, dan tahap-tahap fusi berikut perlu diselesaikan olehnya dan Permaisuri Es. Kehadiran Huo Yuhao dengan cepat menghilang dalam kabut es. Selain itu, Permaisuri Es di bawahnya juga menghilang tanpa jejak. Jika manusia biasa menyaksikan adegan ini, mereka pasti akan berasumsi bahwa tubuh Ice Empress telah meleleh. Namun bagi Permaisuri Es, ini bukan meleleh, melainkan pembakaran tubuhnya sendiri. Hanya dengan membakar asal-usul tubuhnya dia bisa menciptakan efek seperti ini. Kalau tidak, dengan ketangguhan tubuhnya, bahkan senjata terkuat di seluruh dunia tidak dapat merusaknya dengan mudah. Sebuah lingkaran cahaya keemasan muncul tanpa suara, menarik lingkaran cahaya putih ke dalam tubuh Huo Yuhao. Skydream Ichewon sebenarnya melakukan semua yang dia bisa untuk membantu Permaisuri Es. Sambil melindungi laut spiritual Huo Yuhao, dia bahkan melindungi asal spiritual Ice Empress. Selain itu, dia bahkan membantu Permaisuri Es menekan kekuatannya sendiri. Dia melakukan banyak tugas, melakukan ketiga hal sekaligus. Karena kekuatan spiritual Skydream Ichewon yang kuat, fusi Permaisuri Es dengan Huo Yuhao berjalan jauh lebih lancar. Namun, proses ini masih memakan waktu lama. Angin dingin masih menggigit sedingin dulu. Kepingan salju besar menutupi segalanya sejauh mata memandang di dataran es. Tiba-tiba, sebuah lembut terdengar. Sebuah lengan menjulur keluar dari salju tebal, dan tepat setelah itu, tubuh telanjang bulat merangkak perlahan-lahan dari bawah. Kontur tubuhnya sangat jelas, dan meskipun otot-ototnya tidak terlalu besar, mereka tanpa cacat. Setelah kulit putihnya yang seperti permata keluar dari salju, kulit itu memancarkan sinar yang unik karena paralelisme yang diciptakan oleh kulit putih di sekitarnya. Saat dia perlahan membuka matanya, dua warna yang berbeda langsung menembus murid-muridnya yang biru tua. Awalnya itu emas,
tapi kemudian berubah menjadi hijau jade sebelum mendarat di atas putih yang agak menakutkan yang benar-benar menutupi warna biru asli. Adegan aneh kemudian terjadi. Kepingan salju yang jatuh tiba-tiba bergerak menjauh dari radius 3 kaki di sekitar tubuhnya begitu mereka mendekatinya. Tanpa diduga, sebidang tanah yang bersih di sekitarnya telah muncul dalam dunia es dan salju. Saat putih di dalam matanya perlahan memudar, biru tua yang gelap perlahan-lahan muncul kembali di dalam mereka. Pupil matanya telah berubah warna 3 kali, ini cukup ajaib. Dia mengepalkan tangan dengan erat, dan segera, otot-ototnya yang kencang melepaskan sensasi yang dipenuhi kekuatan. Dia tiba-tiba melompat ke udara, mencapai ketinggian 20 kaki. Ketika dia mencapai puncak lompatannya, dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Gelombang suara gemuruh yang disebabkan oleh aumannya bergema di udara, menyebarkan kepingan salju yang jatuh. Napasnya segera menjadi tidak terhalang, dan di bawah sirkulasi kekuatan jiwanya, ia dapat dengan jelas melihat bahwa tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakangnya memancarkan cahaya hijau giok. Adegan ini tampak indah, namun menakutkan. Tulang seseorang tiba-tiba memancarkan cahaya yang bisa dilihat melalui kulit, ini agak aneh. Pada saat ini, bagaimanapun, lingkaran cahaya hijau giok tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, menutupi diameter 10 meter di sekelilingnya dalam cahaya hijau giok. Sepertinya kepingan salju di daerah ini bertambah berat, menyebabkannya jatuh ke tanah dengan tabrakan. Saat mereka jatuh ke salju yang menumpuk, mereka memotong lubang-lubang kecil, seolah-olah itu adalah pisau kecil. Namun, lampu hijau giok itu hanya tersisa sesaat sebelum menghilang dengan tenang. Setelah itu, tubuhnya runtuh ke tanah. Cincin jiwa yang berkedip-kedip dengan cahaya menyilaukan bangkit dari kaki pemuda itu. Cincin jiwa ini terlalu aneh, itu bersinar dengan cahaya merah darah yang menakutkan. Cincin jiwa mulia dan dingin ini yang bersinar dengan kilau menyerupai lautan berdarah memancarkan kekuatan yang tak terbatas dari sana. Ada juga 4 pola emas yang samar-samar terlihat pada cincin jiwa merah darah. Warna-warna merah dan emas yang terjalin sangat mempesona di tengah-tengah dataran es bersalju. Begitu cincin jiwa ini muncul, tiba-tiba terjadi transformasi pada aura pemuda. Kesedihan yang tampaknya berasal dari zaman kuno muncul di tubuhnya. Tidak ada perubahan yang jelas pada tubuhnya, tetapi sekarang ada tato besar di punggungnya. Ada sepasang penjepit yang berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan, dan ekor hijau giok yang menawan. Apakah itu bukan es batu Empress Scorpion? Tato ini sangat besar, praktis menutupi seluruh punggungnya. Keenam tungkainya memeluk tulang rusuknya, dan penjepitnya terletak di belakang pundaknya. Ekor panjangnya mengikuti tulang belakangnya, terus sampai tulang punggungnya sebelum miring ke kanan, berakhir di pantat kanannya. Selain tato yang sangat besar, transformasi terbesar pemuda adalah di tangannya. Tangannya sekarang ditutupi lapisan segi 6 seperti berlian yang sangat rincin, yang kira-kira seukuran kacang. Jika Anda memandangnya secara keseluruhan, kilau gemerlap yang datang dari lengannya juga mencerahkan tato besar di punggungnya. Tentu saja, semua perubahan ini, selain yang terjadi pada tangannya, akan disembunyikan jika ia mengenakan pakaian. Aku sudah berhasil. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Dia telah menanggung jauh, terlalu banyak rasa sakit untuk berhasil. Setelah menyelesaikan semuanya, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan air mata sukacita keluar? Sesuatu yang tidak mudah diperoleh akan membuat orang lebih menghargainya. Setelah merasakan perasaan kuat yang tak henti-hentinya menyebar ke seluruh tubuhnya, dia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Benar, pemuda ini adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao, yang akhirnya menyelesaikan fusi dengan Ice Jade Empress Scorpion of the Three North Emperors Extreme. Cincin jiwa merah darah yang berkedip dengan 4 pola emas adalah cincin jiwa pertama dari jiwa bela diri Ice Empress-nya. Itu adalah cincin jiwa yang telah mencapai peringkat 400.000 tahun. Ya, 400.000 tahun, bukan 399.900 tahun. Selama proses fusi, Skydream Ichewon telah menggunakan energi asalnya untuk membantu Ice Empress keluar. Karena hal ini, dia dapat menembus kemacetan selama fusi dan memperkuat cincin jiwanya menjadi 400.000 tahun. Meskipun itu hanya perbedaan 100 tahun, itu adalah perbedaan kualitatif yang berbeda dengan langit dan bumi. Itu juga mewakili perbedaan antara cincin jiwa 100.000 tahun dengan 3 pola emas dan 1 dengan 4 pola emas.
Kami akhirnya berhasil. Semua kerja keras saya sama sekali tidak sia-sia. Suara Skydream Ichewom yang letih namun lega terdengar. Saudara Skydream, teriak Huo Yuhao. Air mata mulai keluar dari matanya. Terima kasih. Dia secara alami tahu bahwa sejak saat ini, dia bukan lagi master jiwa yang lemah dari Shrek Academy yang hanya bisa mengandalkan kerja kerasnya untuk mengejar ketinggalan, dengan orang lain sementara tidak memiliki keterampilan jiwa menyerang sama sekali. Semua yang dia miliki saat ini telah diberikan kepadanya oleh Skydream Ichewom. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak merasa tersentuh? The Skydream Ichewom terkekeh. Bagus kau berhasil. Kami telah melewati langkah paling substansial sekarang. Dengan tulang dada yang diberikan Ice Empress kepadamu, kekuatan tubuhmu telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Daya tahanmu juga telah meningkat dalam jumlah besar, jadi kamu sekarang bisa menahan cincin jiwa binatang buas 3000 tahun setidaknya. Ini juga alasan utama mengapa aku membuatmu menyatu dengan Ice Empress sebelum membawakanmu cincin jiwa kedua. Ice Empress secara resmi telah menjadi cincin jiwa utama jiwa bela diri kedua Anda, serta bagian utama jiwa bela diri kedua Anda. Dia memperkuat Anda dengan jumlah besar, sedemikian rupa sehingga bahkan lebih dari apa yang telah saya lakukan. Kultivasi Anda saat ini masih lemah, jadi Anda hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya. Namun, awalnya, aku memberimu 4 keterampilan jiwa dan jiwa bela diri. Meskipun budidaya Ice Empress lebih rendah dari milikku, warisan rasnya jauh lebih kuat daripada milikku. Lebih jauh lagi, sesuai dengan kekuatan 100.000 tahun jiwa buas, dia juga akan memberi Anda 4 keterampilan jiwa selain tulang dada yang telah menyatu sempurna dengan tubuh Anda. Alasan mengapa Anda menerima 4 keterampilan jiwa adalah karena cincin jiwanya akan memberi Anda 2 keterampilan, dan tulang jiwanya akan memberi Anda 2 keterampilan lainnya. Meskipun perpaduan itu menggunakan jiwa hukum rahasia yang semula Anda miliki, itu sangat berharga. Tanpa jiwa hukum rahasia, rasa sakit yang Anda terima akan meningkat setidaknya 20%, dan fusi mungkin tidak sesempurna ini. Petik 2. Itu akan meningkat 20%. Mendengar kata-kata Skydream Ichewom, Huo Yuhao hanya bisa menggigil. Meskipun dia sudah menahannya, dia bahkan tidak ingin mengingat fusi. Terutama selama 2 jam terakhir, saat dia memikirkannya, dia merasakan tubuhnya gatal yang tak tertandingi. 4 keterampilan jiwa, 4 keterampilan jiwa lainnya. Dengan gembira, Huo Yuhao bertanya dengan tidak sabar, Kakak Skydream, keterampilan jiwa apa yang diberikan Permaisuri Es kepadaku? Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia bisa mempertahankan kesadarannya? Petik 2. Cincin jiwa yang cerdas jauh lebih kuat daripada cincin jiwa biasa yang hanya memberinya sedikit kekuatan. Apalagi itu, dengan status Ice Empress di Extreme North dan kecerdasannya, apapun yang ingin dilakukan Huo Yuhao di sini akan jauh lebih sederhana. Di sisi lain, jiwa bela diri kedua Huo Yuhao adalah Es. Sebagai akibatnya, mungkin dia harus kembali ke sini untuk mendapatkan lebih banyak cincin jiwa. Selanjutnya, Permaisuri Es telah melakukan semua yang dia bisa untuknya. Jika dia tidak bisa mempertahankan asal spiritualnya, itu akan sangat menyesal. Ice Empress baik-baik saja. Hanya saja, dia hanya menyatu dengan tubuh Anda. Dia memiliki perlindungan saya, tetapi dia masih sangat lelah. Saat ini, dia sedang tertidur lelap. Bagaimanapun, ini berbeda dari fusi saya dengan Anda. Ketika aku menyatu denganmu, kekuatan jiwaku tidak benar-benar tersisa. Itu adalah perpaduan sederhana dengan asal spiritual saya. Selain itu, saya adalah makhluk jiwa tipe spiritual, membuatnya jauh lebih mudah. Namun, situasinya sangat menyusahkannya. Untungnya, kami berhasil. Dia akan bangun sebentar lagi. Saat dia berbicara tentang Permaisuri Es, Skydream Ichewom jelas senang. Lalu bagaimana dengan 4 keterampilan jiwa? Apa itu? Huo Yuhao bertanya lagi. Skydream Ichewom tersenyum nakal, aku juga tidak tahu. Aku bukan Permaisuri Es. Anda akan perlahan memahami apa itu. Pergi, menuju ke timur dan kami akan pergi menemukan cincin jiwa kedua Anda. Petik 2. Huo Yuhao sangat senang. Sekarang dia memikirkannya, dia masih seorang master jiwa. Kekuatan jiwanya masih terbatas pada peringkat 20. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Meskipun dia telah mendapatkan cincin jiwa lain, itu masih cincin jiwa pertama dari jiwa bela diri keduanya. Dengan demikian, ia masih seorang guru jiwa 1 cincin. Jika dia ingin terus meningkatkan kultivasinya, dia harus mendapatkan cincin jiwa lain.
Saudara Skydream, haruskah saya mendapatkan cincin jiwa lain untuk mata roh saya atau jiwa bela diri Ice Empress? Huo Yuhao bertanya. Kedua jiwa bela dirinya adalah satu cincin, dan dia dihadapkan dengan pilihan sekarang. Apakah dia akan memilih untuk terus memperkuat mata roh atau jiwa bela diri Ice Empress? Tidak diragukan lagi, ini adalah dua jalur yang berbeda. Biasanya, Master Jiwa yang memiliki dua jiwa bela diri tidak akan mendapatkan cincin jiwa untuk kedua jiwa bela diri mereka sekaligus, karena itu akan menghapus keuntungan terbesar dari memiliki dua jiwa bela diri. Master Jiwa berjiwa ganda yang benar-benar kuat akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka sambil mengolah dan menambahkan cincin jiwa ke satu jiwa bela diri. Ketika mereka berkultivasi ke tingkat tertentu, mereka akan mulai menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri kedua mereka. Dengan cara ini, sangat mungkin bahwa situasi di mana jiwa bela diri kedua mereka dipenuhi dengan cincin jiwa peringkat tinggi akan terjadi. Dalam hal itu, mereka akan jauh lebih kuat daripada tuan jiwa lainnya dari pangkat mereka. Namun, ini membutuhkan proses. Biasanya, Master Jiwa berjiwa ganda akan menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri mereka ketika mereka berada di peringkat 7 cincin, setidaknya. Misalnya, Xiao Xiao. Dia tidak punya pilihan selain menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya untuk mengklaim tempat di Shrek Academy dan memberinya keunggulan tertentu dibandingkan siswa lain. Inilah sebabnya dia memilih untuk menambahkan keterampilan jiwa ke jiwa bela diri keduanya. Selain memberikan keterampilan jiwa, cincin jiwa juga akan meningkatkan kemampuan fisik yang komprehensif dari seorang guru jiwa. Setelah banyak pertimbangan, dan ingin meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, Xiao Xiao memutuskan untuk menambahkan cincin jiwa ke flute penyembahan Nine Phoenix-nya. Namun, itu hanya cincin jiwa pertamanya. Sebelum mencapai peringkat 7 cincin, dia pasti tidak akan menambahkan cincin jiwa lagi ke Nine Phoenix Worshipping Flute-nya. Jika Huo Yuhao memutuskan untuk terus menambahkan cincin jiwa ke mata rohnya, dia akan berjalan di jalur Master Jiwa tipe kontrol untuk waktu yang sangat lama. Jika dia memilih untuk menambahkan cincin jiwa ke Ice Empress, dia akan beralih ke jalur Master Jiwa tipe penyerangan. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti akan menjadi jenius tipe serangan nomor 1 di Shrek Academy jika dia memilih untuk beralih ke jalur Master Jiwa tipe penyerangan, memiliki cincin jiwa 400.000 tahun. Sama sekali tidak perlu meragukan ini. Namun, bagaimana dia menjelaskan penampilan cincin jiwa 400.000 tahun? Skydream Ichewon berkata, Yuhao, aku menduga kamu sudah memikirkannya. Memang benar bahwa Ice Empress sangat kuat, tetapi dari pengalaman saya, Anda harus menyembunyikan kemampuan Anda sebanyak mungkin jika Anda ingin hidup lama. Selain itu, bahkan jika Anda memilih untuk menumbuhkan Empress S, Anda harus menemukan cincin jiwa kedua untuk mata roh Anda sekarang. Itu karena cincin jiwa pertama dari Ice Empress Anda terlalu mencolok. Anda harus menyembunyikannya, kalau tidak Anda hanya akan belajar di laboratorium penelitian. Huo Yuhao mengangguk setuju, Brother Skydream, saya telah membuat keputusan. Saya akan terus mengolah mata roh saya. Setelah kultivasi saya cukup tinggi, saya akan terus menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri Ice Empress saya. Di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak menggunakan Ice Empress. Dengan cara ini, orang lain tidak akan dapat melihat betapa istimewanya cincin jiwaku. Petik 2. Skydream Ichewon tersenyum nakal, mengapa kamu tidak menggunakannya? Jika Anda tidak menggunakannya, bagaimana kita akan mengagumi yang lain? Akademi Shrek Anda itu tidak sederhana. Jika Anda ingin berdiri dengan stabil, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda. Jika Anda akan menggunakan permaisuri es, Anda tidak perlu terlalu halus tentang hal itu. Petik 2. Huo Yuhao bingung. Kakak Skydream, aku tidak mengerti. Skydream Ichewon menjawab dengan nada misterius, kamu tentu akan mengerti begitu kamu mendapatkan cincin jiwa kedua. Nah, apakah Anda benar-benar berpikir Anda terlihat baik telanjang-telanjang? Cepat pakai pakaian sendiri agar kita bisa segera pergi. Waktu tidak bergerak lebih lambat saat Anda berdiri di sini. Anda mungkin harus tahu bahwa sekolah Anda akan dibuka kembali. Sebenarnya, saya tidak terlalu jelas berapa lama kita benar-benar telah pergi sampai itu terjadi. Aku kehilangan jejak waktu di dunia luar saat aku membantu permaisuri es menyatu denganmu. Petik 2. Ketika dia mendengar ini, Huo Yuhao segera menjadi heran. Menurut perhitungannya, lebih dari 15 hari seharusnya sudah berlalu sejak liburan telah dimulai.
Butuh waktu cukup lama baginya untuk kembali juga, jadi dia tidak sanggup untuk tidak terburu-buru. Cahaya emas pucat melintas di mata Huo Yuhao saat dia menarik Ice Empress dan melepaskan deteksi spiritualnya. Namun, dia hampir melompat karena terkejut ketika dia merilis deteksi spiritualnya. Seiring kultivasinya meningkat di akademi, jangkauan deteksi spiritualnya juga terus meningkat. Ketika dia pergi, itu telah melampaui 80 meter ke segala arah. Jika dia memfokuskannya dalam satu arah, itu bisa melampaui 200 meter. Namun, saat dia merilis deteksi spiritualnya, Huo Yuhao segera merasakan matanya melepaskan aliran udara yang tak terlukiskan. Segera setelah itu, tanah dalam radius 200 meter di sekelilingnya, termasuk sedalam 1 meter ke dalam salju dan beberapa bagian lumpur di bawahnya, terbungkus dalam jangkauan deteksi spiritualnya. Begitu itu terjadi, sejumlah besar informasi masuk ke dalam benaknya. Bagaimana mungkin peningkatan besar dalam jangkauan deteksi spiritualnya dan jumlah informasi yang diterimanya tidak mengejutkannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Huo Yuhao bertanya kosong, setelah berhasil menemukan jembatan 24 moonlit terdekat menggunakan deteksi spiritual. Kamu tidak hanya menderita rasa sakit itu untuk apa-apa. Tidakkah Anda menyadari bahwa lautan rohani Anda hampir 2 kali lipat? Jika Anda mengikuti rutinitas biasa untuk mendapatkan cincin jiwa kedua Anda, laut spiritual Anda hanya akan sebesar ini setelah Anda mencapai 3 cincin. Namun, Anda mengandalkan kemauan Anda sendiri untuk menahan rasa sakit itu. Dengan demikian, laut spiritual Anda telah berevolusi. Tentu saja, saya juga menggunakan asal spiritual saya untuk membantu Anda sedikit. Selamat. Sampai sekarang, Anda dapat melepaskan kekuatan yang setara dengan cincin jiwa 5.000 tahun, sementara ketahanan tubuh Anda sekarang memungkinkan Anda untuk mendapatkan dan menyerap dengan sempurna cincin jiwa 3.000 tahun. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata Skydream Ichewom, satu emosi tersisa di hati Huo Yuhao, kebahagiaan. Setelah mengalami rasa sakit yang sangat ekstrim, beberapa bayangan tersisa di hatinya. Namun pada saat ini, rasa sakit dan kepahitan sudah berakhir, sementara hadiah yang didapatnya baru saja mulai menunjukkan diri. Dia akhirnya merasa bahwa semuanya sepadan. Setelah menerima balasan yang tepat atas usahanya, bayangan di hatinya secara alami menyusut dalam jumlah besar. Dia mengeluarkan satu set pakaian dari 24 Moonlit Bridge, tetapi memutuskan untuk hanya mengenakan baju biasa, karena dia sama sekali tidak merasa kedinginan. Benar-benar lelucon. Dengan keberadaan seperti Ice Jade Empress Scorpion yang terhubung dengannya, jumlah hal di seluruh dunia yang bahkan bisa membuatnya merasa dingin praktis nol. Tubuhnya sendiri pada dasarnya adalah representasi dari es yang sangat dingin. Pergi. Skydream Ichewom berteriak, menyentak seseorang yang dengan bodohnya tertawa sendiri kembali ke akal sehatnya. Seseorang tertentu ini kemudian buru-buru bangkit berdiri. Iklim yang semula dingin tidak lagi menjadi masalah bagi Huo Yuhao, karena cincin jiwa dan tulang jiwa yang diperolehnya dari Ice Jade Empress Scorpion membuatnya sehingga kualitas fisiknya sekarang jauh melebihi apa yang sebelumnya. Dia dengan liar berlari melewati salju, hanya menyisakan beberapa jejak dangkal di belakangnya. Bahkan, dia sama sekali tidak terhalang oleh salju. Kekuatan jiwa di tubuhnya terus bersirkulasi, tapi sepertinya itu tidak terkuras sama sekali. Saat ini, Huo Yuhao secara tak terduga hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bermanuver di salju. Dia tidak tahu sudah berapa lama sejak dia makan atau minum apapun, namun dia tidak merasa lapar atau haus sama sekali. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa segala sesuatu di dalam dataran es yang luas dan tak terbatas itu sangat indah. Di dalam Shrek Academy, awal masa baru sekarang telah tiba, yang merupakan periode waktu terpenting setiap tahun. Gelombang besar orang telah tiba di luar Akademi Shrek pada waktu fajar. Selain para siswa yang kembali, ada juga sejumlah besar orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk mendaftar untuk penilaian pendatang baru. Tidak peduli latar belakang apa yang Anda miliki, atau siapa Anda dirujuk, Anda masih harus pulang jika Anda tidak lulus penilaian pendatang baru. Beberapa kakak kelas ada di luar gerbang sekolah, membantu para guru melakukan penilaian. Meskipun mereka hanya siswa, mereka masih dapat mewakili Akademi Shrek, karena mereka semua setidaknya berada pada peringkat Soul Elder 3 cincin. Karena mereka telah mencapai pangkat penatua jiwa, mereka memegang status yang cukup besar di dalam benua. Persyaratan terendah bagi seorang siswa untuk lulus dari halaman luar Akademi Shrek adalah untuk menjadi leluhur jiwa berdering 4.
Jika Anda tidak bisa menjadi leluhur jiwa, Anda tidak akan bisa menjadi siswa kelas 6. Pada akhirnya, Anda hanya akan dihilangkan selama penilaian. 28 hari liburan telah berlalu, dan tahun ajaran baru akan dimulai hanya dalam 2 hari. Meskipun para pendatang baru bergegas untuk berpartisipasi dalam tes masuk akademi, para siswa yang lebih tua tidak hanya bermalas-malasan, penilaian kemajuan mereka juga akan dimulai. Mereka hanya akan dapat benar-benar maju ke kelompok tahun yang lebih tinggi setelah mereka lulus penilaian kemajuan mereka. Jika tidak, mereka harus melakukan hal yang persis sama dengan yang harus dilakukan oleh pendatang baru yang harus lulus ujian masuk pulang ke rumah. Setidaknya 2/3 dari siswa yang lebih tua di akademi telah kembali pada titik ini. Mereka sama sekali tidak berani bersantai selama masa liburan mereka. Melihat sekolah itu akan dimulai, mereka secara alami akan kembali lebih awal untuk bertanya kepada guru mereka tentang isi dari berbagai penilaian mereka. Selain itu, mereka juga meminta petunjuk tambahan dari guru mereka. Siswa yang cukup kuat tentu saja tidak takut dengan penilaian, sebaliknya, mereka menikmatinya. Melalui mereka, mereka benar-benar dapat menguji buah dari kultivasi mereka. Namun, setiap penilaian tunggal akan menjadi penghalang yang sangat sulit bagi sebagian besar siswa. Jadi, mengapa mereka tidak menangkap setiap peluang yang mereka miliki? Sesosok bergegas melewati jalur tepi Danau Laut Dewa dengan kecepatan yang menakjubkan, dan dengan cepat melewati Shrek Plaza. Ketika dia tiba di asrama tahun 1, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku terlambat, aku terlambat. Dia pasti kembali lebih awal dan mungkin menunggu saya dengan tidak sabar. Ini semua salahku. Kenapa aku harus pergi dan pergi habis-habisan? Apapun, aku pasti akan memberi kejutan besar pada orang itu, haha. Petik 2. Dengan itu, pemuda itu tiba di pintu asrama. Penatua yang selalu hadir di asrama masih berbaring di kursi malasnya dengan santai ketika, memberikan rasa santai yang tak terlukiskan ketika dia tiba. Kakek, halo. Pemuda itu dengan bersemangat berkata ketika dia bergegas ke asrama. Ekspresi lucu muncul di wajah si penatua, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Menyipitkan matanya, dia dengan nyaman membenamkan dirinya dalam kondisi setengah tidur. Peng, peng, peng. Pemuda itu bergegas kembali ke kamarnya, lalu dengan paksa mengetuk pintu, menyebabkan debu jatuh dari itu. Pemuda itu buru-buru menghindar dari debu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, dia berkata, Huo Yuhao, cepat buka pintu. Lihat saja betapa malasnya Anda. Anda benar-benar hanya tahu cara mengolah. Sudah ada cukup debu di pintu untuk mengubur seseorang, namun Anda bahkan belum membersihkannya. Petik 2. Benar, pemuda yang bergegas-bergegas adalah Wang Dong. Dia sepertinya tidak banyak berubah dibandingkan 1 bulan yang lalu. Dia masih mengenakan seragam tahun 1, tetapi rambut pendeknya, biru muda agak tumbuh sedikit. Matanya yang besar dan cerah juga sedikit lebih hidup, dan dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka sudah berpisah hampir sebulan penuh, namun Wang Dong ditahan karena beberapa masalah dalam perjalanan pulang. Dia hanya berhasil tiba 3 hari sebelum sekolah dimulai dengan kesulitan besar, yang jauh lebih lambat dari waktu yang dia dan Huo Yuhao telah sepakati sebelumnya. Dia berpikir bahwa Huo Yuhao pasti akan tiba lebih awal. Bagaimanapun, cara tercepat yang bisa mereka kembangkan adalah dengan bersama. Setelah kembali terlambat, dia sangat menyesal. Dia baru saja akan meminta maaf kepada Huo Yuhao dan mengucapkan beberapa kata baik kepadanya, itulah sebabnya dia tidak menggunakan kuncinya sendiri untuk membuka kunci pintu dan masuk sendiri. Tidak ada respon. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung ketika asrama tetap diam. Hei, jangan picik. Apakah kamu masih marah padaku? Saya tidak sengaja kembali terlambat. Saya ditahan oleh sesuatu. Wang Dong mengetuk pintu lagi, namun masih belum ada jawaban. Huo Yuhao, kau kikir kecil. Jika Anda tidak membuka pintu, saya akan membukanya sendiri. Wang Dong berkata dengan sengit. Masih belum ada jawaban. Pada saat itu, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia merasa bahwa, meskipun dia datang terlambat, dengan hubungan antara dia dan Huo Yuhao, dikombinasikan dengan karakter Huo Yuhao, dia tidak akan membungkuk begitu rendah untuk mengabaikannya seperti ini. Wang Dong mengambil kuncinya dan membuka kunci pintu. Asrama itu tenang di dalam. Semuanya identik dengan ketika mereka pergi, tidak ada perubahan sama sekali. Kasur Wang Dong telah digulung dan ditutupi dengan spray putih untuk melindunginya dari debu. Di sisi lain,
Tempat tidur Huo Yuhao masih kosong. Lapisan debu telah muncul di tanah dan meja, seolah-olah tidak ada seorang pun di ruangan ini sama sekali. Wang Dong bergegas ke kamar asrama. Setelah melihat tempat tidurnya sendiri dan kemudian tempat tidur Huo Yuhao, dia merasakan hatinya tenggelam dengan pukulan. Wajahnya langsung berubah agak pucat. Dia tidak kembali. Dia sebenarnya belum kembali. Wang Dong langsung merasakan gelombang merinding berjalan dari kakinya ke kepalanya. Dia lebih suka Huo Yuhao menunggunya di muka untuk memarahinya saat dia melihatnya daripada adegan di depannya. Perasaan hatinya dikosongkan menyebabkan napasnya menjadi tergesa-gesa tiba-tiba. Bagaimana mungkin dia belum kembali? Bukankah dia mengatakan bahwa ada seorang guru menunggunya di luar Great Stardew Forest? Dia hanya pergi untuk mendapatkan cincin jiwa keduanya, bahkan ada seorang guru yang menemaninya. Kenapa dia tidak kembali begitu lama? Dia anak yatim? Kemana lagi dia pergi? Petik 2. Wang Dong segera menjadi cemas. Dia dengan keras menarik napas dalam-dalam dari udara yang agak kotor dari kamar asrama, lalu tiba-tiba berbalik dan bergegas kembali ke pintu masuk asrama. Ketika sampai di sana, dia langsung berlutut di samping penatua yang sedang berbaring itu. Kakek, apakah kamu melihat Huo Yuhao? Dia tinggal di kamar bersamaku, dia orang yang selalu kembali bersamaku. Petik 2. Pria tua itu menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Wang Dong menggigit bibir bawahnya dan berdiri. Setelah itu, dia langsung berlari menuju gedung fakultas. Begitu dia mencapai gedung fakultas, dia langsung menuju ke kantor Zhou Yi. Pintu ke kantornya terbuka lebar, dan di dalam beberapa siswa sedang berbicara dengannya. Wang Dong sangat cemas, sehingga dia bahkan tidak repot-repot mengetuk pintunya. Seperti embusan angin, dia bergegas masuk. Guru Zhou, Guru Zhou. Para siswa yang berdiri di depan meja Zhou Yi semuanya adalah siswa tahun pertama, dan mereka semua tersentak oleh pintu masuk bergegas Wang Dong. Mereka semua menyadari fakta bahwa Zhou Yi membenci siswa yang paling melanggar aturan. Meskipun Wang Dong adalah monitor kelas, dia masih bertindak terlalu berani. Namun, mereka heran dengan fakta bahwa Zhou Yi tidak hanya marah ketika melihat Wang Dong, dia bahkan berdiri. Mereka berdua kemudian berbicara dengan suara tidak sabar pada saat yang bersamaan. Di mana Huo Yuhao? Guru Zhou, apakah Anda melihat Huo Yuhao? Begitu mereka selesai berbicara, keduanya secara bersamaan menjadi tercengang. Setelah itu, mereka berbicara pada waktu yang sama lagi, kamu juga mencari Huo Yuhao. Bab 45.1, kamu masih hidup. Pemahaman yang tampaknya diam-diam antara Zhou Yi dan Wang Dong membuat para siswa berdiri di depan meja Zhou Yi dengan linglung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Zhou Yi melambai ke arah mereka, kalian bisa kembali dan bersiap dulu. Iya, meskipun ketiga siswa sangat penasaran dengan apa yang terjadi, mereka tidak berani tinggal di belakang. Mereka buru-buru meninggalkan kantor Zhou Yi, dengan cerdik menutup pintu ketika mereka melakukannya. Wang Dong berbicara dengan tidak sabar. Guru Zhou, apakah Huo Yuhao belum kembali? Jika Anda belum melihatnya, mengapa kita tidak pergi ke Departemen Alat Jiwa dan bertanya kepada mereka tentang hal itu? Petik 2. Zhou Yi mengerutkan alisnya, dan sedikit kemarahan muncul di matanya, tidak perlu. Saya sudah pergi ke sana untuk bertanya kepada mereka tentang hal itu. Apa yang dilakukan bocah Huo Yuhao itu? Dia mengatakan kepada saya bahwa para guru dari Departemen Alat Jiwa menemaninya untuk mendapatkan cincin jiwa, tetapi ketika saya bertanya kepada Fan Yu tentang hal itu, dia mengatakan bahwa Huo Yuhao telah memberitahunya bahwa para guru dari Departemen Jiwa Marsial membawanya untuk mendapatkan cincin jiwa. Bukankah dia berbohong kepada kedua belah pihak? Pada akhirnya, tidak ada yang pergi bersamanya. Jangan bilang bocah ini baru saja memasuki Great Stardew Forest sendirian. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Wang Dong segera menjadi lebih cemas, tidak mungkin. Dia bahkan tidak memiliki keterampilan jiwa menyerang, jadi bagaimana di dunia ini dia akan pergi berburu binatang buas sendirian? Itu terlalu berbahaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa dia sebodoh itu? Ketika kami saling meninggalkan, suasana hatinya masih sangat normal. Petik 2. Zhou Yi berbicara dengan suara rendah, dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Mari kita lakukan. Segera pergi ke asrama kakak kelas dan membawa Bei Bei dan Tang Ya ke sini. Jika mereka tidak ada di sini, maka itulah yang pasti terjadi. Huo Yuhao milik Sekte Tang, sehingga mereka mungkin tahu apa yang terjadi.
Jika Bei Bei dan Tang Ya mengikutinya ke Great Stardew Forest, maka itu bisa dijelaskan. Petik 2. Oke, Wang Dong berbalik dan pergi. Saat ini, dia hanya berdoa agar Bei Bei dan Tang Ya belum kembali. Mereka pasti mengikuti Huo Yuhao untuk membantunya mendapatkan cincin jiwanya. Namun, kenyataan tidak hanya berubah karena kemauan seseorang. Dalam beberapa saat, Bei Bei dan Tang Ya muncul di dalam kantor Zhou Yi. Meskipun mereka baru saja tiba, mereka benar-benar kembali. Setelah mendengar bahwa Huo Yuhao belum kembali, mereka berdua tercengang. Bei Bei berkata, Guru Zhou, adik lelaki kami yang masih kecil masih baik-baik saja saat terakhir kami melihatnya. Dia tidak mungkin pergi berburu binatang buas sendirian. Meskipun kami melihatnya membunuh jiwa binatang saat pertama kali melihatnya, ia terluka. Selain itu, binatang buas yang dia bunuh adalah dari peringkat 10 tahun. Kali ini, dia mencari cincin jiwa keduanya. Dengan kekuatan tempurnya, bahkan dengan alat jiwa tingkat rendah dan seni bela diri Tang Sekte kita, masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapi 100 jiwa-jiwa. Bagaimanapun, kultivasinya masih terlalu rendah. Adik laki-laki kita sangat cerdas, jadi mengapa dia bertindak begitu bodoh? Petik 2. Mereka semua saling memandang. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka hanya tidak bisa mengerti mengapa Huo Yuhao berbohong kepada semua orang ketika dia meninggalkan akademi. Dia belum kembali, dan tidak ada gunanya panik. Zhou Yi cemas, tapi Fan Yu bahkan lebih cemas daripada dia. Sangat sulit baginya untuk menemukan murid yang begitu baik yang bahkan mengungkapkan jumlah talenta yang menakjubkan di bidang penciptaan alat jiwa. Namun, dia benar-benar menetas rencana jahat seperti itu. Akan aneh jika dia tidak merasa cemas. Seperti yang lain, dia tidak sepenuhnya yakin mengapa Huo Yuhao melakukan ini. Namun, dengan pemahamannya tentang Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia bukan orang yang tidak bisa diandalkan. Dia pasti memiliki kesulitan yang memberinya pilihan selain melakukan ini. Setiap orang yang dekat dengan Huo Yuhao memiliki pemikiran yang berbeda. Beberapa dari mereka marah, ada yang menyesal, dan ada yang bingung. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa memikirkan alasan sebenarnya mengapa Huo Yuhao menyembunyikan kebenaran dari mereka. Tapi, waktu tidak berhenti untuk siapapun. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu. Dalam sekejap mata, hari kedua berakhir. Akhirnya tiba waktunya untuk mendaftar ulang di Shrek Academy. Para siswa dari berbagai kelompok tahun semuanya melaporkan dan mendaftarkan nama mereka. Ujian masuk sudah berakhir, dan pendatang baru sudah memasuki sekolah. Namun, para siswa dari kelompok tahun lainnya masih menunggu ujian kemajuan yang akan datang. Periode pendaftaran dimulai pada pagi hari dan berlanjut sampai sore sebelum berakhir. Wang Dong sudah menyelesaikan pendaftaran ulang. Setelah itu, dia dengan cemas berdiri di pintu masuk Akademi Shrek dan menatap keluar, menunggu. Mengapa? Kenapa dia belum kembali? Mengapa? Aturan Shrek Academy sangat ketat. Jika Anda tidak dapat mendaftar tepat waktu, Anda akan dipaksa meninggalkan sekolah. Langit berangsur-angsur gelap, tetapi dia masih belum kembali. Saat Wang Dong memandang ke kejauhan, tatapannya sudah agak linglung. Dia baru berusia 12 tahun ini, dan dia sedikit lebih muda dari Huo Yuhao. Selama 12 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia banyak memikirkan orang lain. Kakinya sudah mati rasa setelah berdiri begitu lama, tetapi adegan kegiatan dan studinya dengan Huo Yuhao di kamar asrama yang sama selama setahun terakhir melayang di benaknya tanpa henti. Mereka pergi ke kelas bersama, berkultivasi bersama, berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru bersama, menjadi juara bersama, makan ikan bakar bersama, dan menyelesaikan tahun pertama mereka di Akademi Shrek bersama. Saya sudah kembali, jadi di mana Anda? Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan matahari terbenam meninggalkan warna merah pucat di tepi cakrawala. Cahaya matahari terbenam sangat indah, tetapi tidak mampu menerangi kabut di hati Wang Dong. Terlambat, dia sudah terlambat. Dia sudah melewati waktu pendaftaran. Dia tidak akan berhasil, dia tidak akan berhasil. Bei Bei, Tang Ya, dan Xiao Xiao juga berjalan ke pintu masuk akademi. Ekspresi mereka menjadi gelap ketika mereka melihat ke arah langit yang berangsur-angsur redup. Wang Dong bahkan tidak tahu bagaimana dia kembali ke asramanya. Pada saat dia kembali, langit luar benar-benar hitam. Pada akhirnya, Huo Yuhao tidak berhasil kembali tepat waktu baginya untuk mendaftar. Pada saat ini, bagaimanapun,
Wang Dong tidak menyalahkannya sama sekali. Selama kamu bisa hidup kembali, itu tidak masalah. Hal yang paling dia takuti adalah Huo Yuhao dimakamkan di Great Stardew Forest. Jika itu terjadi, dia bahkan tidak akan memiliki mayat untuk dimakamkan. Sambil berpikir, Wang Dong perlahan duduk di tempat tidur Huo Yuhao, yang masih tertutup debu. Pada saat ini, dia sepertinya lupa tentang misofobia miliknya. Huo Yuhao, apakah kamu masih hidup? Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya berangsur-angsur memerah, dan kegelisahan yang bisa membuat orang gila muncul di hatinya. Pada saat ini, suara langkah kaki bergegas terdengar dari luar. Ini disertai dengan suara napas seseorang yang agak berat. Wang Dong mengangkat kepalanya, agak terpana. Tepat setelah itu, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam dengan keras. Aku kacau, aku kacau. Saya terlambat. Aku berlari secepat mungkin, tetapi aku masih terlambat. Bagaimana bisa di dunia ini seharusnya baik? Pemuda yang bergegas masuk memiliki wajah cemas saat dia bergumam dengan muram pada dirinya sendiri. Mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Dong, dia tersenyum, kamu kembali. Apakah hari ini adalah hari ketika pendaftaran berakhir? Saya kacau, saya terlambat. Ini tidak akan berhasil, saya harus segera menemukan Guru Zhou dan memikirkan cara untuk menyelesaikannya pada malam hari. Petik 2. Dengan itu, pemuda itu berbalik, hendak pergi. Huo Yuhao. Pekikan yang sangat keras tiba-tiba terdengar, menyebabkan Huo Yuhao yang pergi merasa punggungnya tenggelam. Dia merasakan kekuatan besar menyerangnya, segera membantingnya ke tanah. Kemudian, punggungnya diserang oleh serangkaian tinju seperti topan. Kanan. Apakah pemuda yang bergegas ke kamar bukan pemilik tempat tidur kosong, Huo Yuhao? Meskipun dia telah menghabiskan seluruh energinya, dia masih datang terlambat. Dia hanya membuang waktu terlalu banyak untuk menyatu dengan permaisuri es, dan dia bahkan tidak tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya dia sia-siakan. Setelah Skydream Ichewon membantunya mendapatkan cincin jiwa keduanya, ia meninggalkan dataran es. Setelah bertanya kepada seseorang jam berapa sekarang, dia menjadi bisu. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk bergegas kembali, tetapi dia masih terlambat 1 hari. Huo Yuhao melingkarkan tangannya di kepalanya, merasa agak bingung setelah dipukuli oleh Wang Dong. Dia merasakan 2 gumpalan daging lembut di pantatnya bergerak tanpa henti, menyebabkan pantatnya yang lelah merasakan rasa relaksasi yang sama sekali tidak terasa buruk. Kamu masih ingat untuk kembali. Anda bajingan, Anda masih ingat untuk kembali. Aliran air mata jatuh dari mata Wang Dong. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengkhawatirkan seseorang selain keluarganya. Begitu dia melihat Huo Yuhao, dia merasakan sesuatu di hatinya hancur. Ini menyebabkan emosinya yang tertekan meledak tanpa terkendali. Tinjunya secara bertahap kehilangan kekuatan mereka, dan dia tiba-tiba mulai menangis sambil duduk di punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao awalnya merasa agak suram setelah dipukuli oleh Wang Dong, tapi sekarang dia dungu oleh tangisan yang terakhir. Ketika dia ditekan ke tanah, dia tidak bisa bangun bahkan jika dia mau. Untuk jangka waktu tertentu, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia benar-benar bingung. Wang Dong, untuk apa kamu menangis? Kenapa kamu bertingkah seperti perempuan? Huo Yuhao sangat terdiam. Bajingan, tidakkah kamu tahu betapa khawatirnya semua orang? Saya bahkan berpikir bahwa Anda akan berubah menjadi tumpukan kotoran dari binatang buas di hutan Great Stardew. Mengapa Anda harus berbohong kepada kami dan memberitahu kami bahwa seorang guru menemani Anda untuk membunuh binatang buas? Kenapa kamu pergi sendiri? Petik 2. Wang Dong sedang duduk di Huo Yuhao, tangannya memegangi bahunya dengan kuat saat dia berbicara dengan marah. Ini, para guru tidak mungkin tahu, kan? Huo Yuhao bertanya dengan agak bersalah. Sampah yang banyak sekali. Anda bahkan tidak kembali. Apakah mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahuinya? Wang Dong menggertakkan giginya dengan amarah, gatal untuk menggigit Huo Yuhao beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Huo Yuhao tersenyum pahit. Aku bilang, kenapa kamu tidak bangun sebelum kita mulai bicara? Kamu tidak berat, tapi kamu tidak bisa terus menekanku seperti itu. Petik 2. Baru saat itulah Wang Dong bereaksi. Seolah-olah dia tersengat listrik, dia menembak lurus ke atas, wajahnya sudah memerah. Huo Yuhao berbalik dan bangkit. Melihat Wang Dong yang dipenuhi air mata, dia tahu bahwa yang terakhir khawatir tentang keselamatannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. Sambil menggaruk kepalanya,
dia berkata meminta maaf, maaf. Aku sudah membuatmu khawatir. Saya tidak berpikir bahwa saya akan membutuhkan waktu selama ini. Itu sebenarnya karena saya lupa waktu. Petik 2. Setelah menyeka air matanya, Wang Dong memelototinya dengan ganas. Kamu berbohong kepada kita semua. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan logis tentang ini, kami tidak puas. Petik 2. Huo Yuhao tersenyum nakal. Lihat saja dirimu, kau terlihat seperti wanita kecil yang menangis. Kemana perginya kekuatan penguasa jiwa tipe penyerang? Petik 2. Wang Dong tercengang. Nada suaranya segera berubah menjadi dalam. Siapa yang kamu panggil seorang wanita kecil? Apakah kamu tidak akan mencari Guru Zhou? Cepat pergi. Saya akan mengikuti Anda. Guru Zhou juga sangat marah. Anda sebaiknya berdoa untuk keberuntungan. Sambil berbicara, dia mendorong Huo Yuhao keluar dari pintu dengan cara yang agak tidak sabar. Huo Yuhao benar-benar ingin menemukan seorang guru dan menjelaskan situasinya. Lagi pula, dia tidak ingin dikeluarkan begitu saja. Karena itu, dia tidak menyadari betapa malunya Wang Dong. Setelah meninggalkan asrama mereka, Wang Dong akhirnya tenang. Cahaya redup malam itu ada di mana-mana, dan dia tiba-tiba merasakan ketenangan pikiran saat dia memandang Huo Yuhao, yang ada di depannya. Pada saat ini, semua kekhawatirannya lenyap dari muka bumi. Melepaskan bagasi dari hatinya bahkan membuatnya merasa lelah. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di dunia ini? Anda bahkan berbohong kepada seorang guru. Mengambil 2 langkah ke depan, dia mengejar Huo Yuhao. Wang Dong lalu berjalan bersamanya. Huo Yuhao tersenyum pahit, sulit untuk menjelaskan semuanya. Saya akan membicarakannya begitu kita menemukan Guru Zhou. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang. Petik 2. Wang Dong berkata, bagaimanapun, berhati-hatilah. Saya merasa bahwa terlambat tidak akan menjadi masalah. Meskipun aturan akademi sangat ketat, mereka jauh lebih santai untuk murid inti seperti kita. Bagaimanapun, Anda adalah murid inti dari Soul Tool Department. Masalahnya adalah, Anda sekarang harus menjelaskan alasan mengapa Anda berbohong kepada guru untuk menghentikan mereka dari mengejar masalah tersebut. Selama Guru Fan Yu dan Guru Zhou bersedia melindungi Anda, tidak akan ada masalah besar. Saya yakin Anda mengetahui sifat Guru Zhou. Guru Fan Yu belum mengatakan apa-apa tentang itu, tapi dia pasti sangat khawatir. Petik 2. Huo Yuhao sudah memikirkan rencana selama perjalanannya kembali. Mengangguk, katanya, aku benar-benar punya alasan khusus mengapa aku melakukan apa yang aku lakukan. Saya yakin mereka pasti akan memahaminya. Petik 2. Ketika keduanya terus berbicara, mereka tiba di area kantor guru. Para guru dari halaman luar tinggal di dalam blok kantor. Lantai bawah adalah blok kantor, sedangkan lantai yang lebih tinggi adalah rumah guru. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong belum pernah ke rumah Zhou Yi. Dengan demikian, mereka hanya bisa mencoba peruntungan di kantor. Keberuntungan mereka tidak buruk sama sekali, lampu di kantor Zhou Yi masih menyala. Sebelum mereka bahkan mencapai pintu ke kantor Zhou Yi, Huo Yuhao dan Wang Dong mendengar suara-suara gemuruh Zhou Yi. Fan Yu, apa yang baru saja kau katakan yang ingin dilakukan bocah Huo Yuhao? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa untuk mengolahnya, tetapi dia sebenarnya berbohong kepada kami dan melarikan diri. Dia bahkan belum kembali. Menurut Anda apa alasannya ia harus berbohong kepada kami? Jangan bilang padaku bahwa seorang guru yang membantunya mendapatkan cincin jiwa tidak akan berguna baginya. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa saya benar-benar akan membuat kesalahan. Awalnya, saya berpikir bahwa dia adalah seorang siswa yang sangat jujur yang bersedia bekerja keras. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menjadi anak nakal yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Ini benar-benar membuatku kesal. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Jika saya melakukannya, saya akan menguliti semua kulitnya. Petik 2. Mendengar kata-kata Zhou Yi, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menggigil secara naluriah. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Dengan ekspresi yang agak memohon di wajahnya, dia melihat ke arah Wang Dong. Wang Dong memandang ke arahnya dengan senyum yang bukan senyum, lalu membuat gerakan yang mengatakan, kamu sendirian sekarang. Siapa yang memintamu berbohong kepada semua orang di sini? Siapa yang memintamu untuk datang terlambat? Itu benar. Bersikap kuat, Huo Yuhao dengan hati-hati beralih ke kantor Zhou Yi. Pada saat ini, suara Fan Yu terdengar. Oke, berhentilah marah begitu. Apakah Anda pikir saya kurang cemas dari Anda?
Tidak tahukah kamu betapa sulitnya menemukan murid yang mewarisi? Yu Hao lebih berbakat daripada itu. Apakah Anda tidak tahu berapa banyak harapan yang saya berikan padanya? Sekarang dia tersesat, aku bahkan lebih khawatir darimu. Tapi, saya merasa Anda mengatakan sesuatu yang salah. Setelah lama berhubungan dengannya, saya memahaminya dengan cukup baik. Meskipun dia membuat banyak rencana, dia orang yang sangat baik dan mantap. Dia pasti tidak akan melakukan hal konyol. Karena dia berbohong kepada kita untuk pergi sendiri, saya percaya bahwa dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Sekarang, kita hanya bisa menunggu dia kembali. Dengan begitu, saya yakin dia akan memberi kita penjelasan yang masuk akal. Petik 2. Zhou Yi dengan sedih berkata, dia sudah terlambat, jadi apa gunanya dia kembali? Bukankah dia akan diusir? Petik 2. Fan Yu berkata, itu mungkin bukan masalahnya. Selama dia memiliki penjelasan yang masuk akal, kita dapat mengungkapkan fakta bahwa dia adalah murid inti dari Soul Tool Departemen untuk membiarkannya tetap di akademi. Perlakuannya sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Marsial Anda sudah akan berakhir, jadi dia pasti akan kehilangan hak istimewanya jika dia tidak dapat memberikan kinerja yang menakjubkan selama penilaian. Karena itu masalahnya, kita bisa mengungkapkannya. Bagaimanapun, Din Qian sudah jatuh hati pada trik kita. Petik 2. Huo Yuhao merasa tersentuh ketika mendengarkan duo suami istri. Dia telah berbohong kepada gurunya, tetapi mereka masih khawatir tentang dia. Sensasi rasa bersalah yang kuat membanjiri hatinya, dan dia ingin mengungkapkan kebenaran kepada mereka di sana. Suara samar Skydream Ichewom terdengar dalam benaknya, jika kamu tidak ingin digunakan sebagai kelinci percobaan, kamu lebih baik mengendalikan mulutmu. Huo Yuhao segera sadar kembali setelah mendengarkan pengingat Skydream Ichewom. Kanan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran. 1.000.000 tahun jiwa buas, di samping salah satu dari 3 kaisar ekstrim utara, telah menjadi cincin jiwanya yang cerdas. Situasi ini bahkan tidak bisa digambarkan menggunakan kata, mencengangkan, lagi. Mengepalkan giginya, Huo Yuhao mempercepat langkahnya, mencapai pintu kantor Zhou Yi. Pintu kantor Zhou Yi tidak ditutup, dan tidak ada lagi yang tersisa di dalam gedung kantor guru saat ini. Huo Yuhao mengintip kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat adegan yang sangat lembut. Zhou Yi tidak memakai topengnya, dan wajahnya yang cantik dipenuhi amarah. Namun, dia duduk di paha Fan Yu, sementara tangannya memeluk leher Fan Yu. Lengan Fan Yu melingkari pinggangnya. Batuk, batuk. Guru Zhou, saya kembali. Petik 2. Fan Yu dan Zhou Yi keduanya terpana oleh penampilan Huo Yuhao. Zhou Yi tanpa sadar melompat dari paha Fan Yu. Wang Dong tepat di belakang Huo Yuhao, dan dia terpana sampai terperangah oleh adegan ini. Meskipun dia telah mendengar tentang topeng Zhou Yi dari Huo Yuhao, ini masih pertama kalinya dia melihat penampilan asli Guru Zhou. Selain itu, ini terjadi dalam situasi di mana dia tidak menyembunyikan dirinya sama sekali. Huo Yuhao, kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Zhou Yi menembak ke arahnya dengan marah. Harus dikatakan bahwa Huo Yuhao benar-benar beruntung. Wang Dong yang terperangah tanpa sadar berkata, Guru Zhou, kau benar-benar cantik. Zhou Yi yang sombong tertegun sejenak. Dalam sekejap, api kemarahan di dalam hatinya berkurang lebih dari 30%. Menghentikan langkahnya, dia menatap tajam ke arah Huo Yuhao, ikuti aku dan tutup pintu. Pada saat ini, Huo Yuhao benar-benar mengerti mengapa Zhou Yi biasanya harus menjaga topeng neneknya di wajahnya. Tidak hanya dia cantik, wajahnya juga sangat lembut dan lembut. Meskipun dia saat ini dipenuhi dengan kemarahan, itu terlalu sulit baginya untuk menjaga efek jera bagi siswa lain. Sebaliknya, yang lain akan berpikir bahwa dia adalah wanita cantik yang membuat ulah. Fan Yu duduk di sana tanpa bergerak, pandangannya tertuju pada Huo Yuhao. Meskipun dia baru saja membebaskan murid yang dia banggakan, bisakah dia benar-benar tidak marah sama sekali? Menurunkan pandangannya, Huo Yuhao dengan patuh memasuki kantor Zhou Yi. Di sisi lain, Wang Dong menutup pintu setelah masuk. Huo Yuhao berjalan mendekati Fan Yu, berlutut dengan, Putong, Guru, saya telah melakukan kesalahan. Hati Fan Yu pada awalnya dipenuhi dengan api amarah. Huo Yuhao telah kembali, dan dia sedang menunggu murid yang dia banggakan memberikan penjelasan dengan ekspresi yang sangat tegas di wajahnya. Namun, Huo Yuhao tidak memberikan alasan untuk membebaskan diri. Sebaliknya, dia langsung berlutut untuk mengakui kesalahannya.
Garis kaku wajah Fan Yu segera melembut. Harus dikatakan bahwa guru manapun akan sedikit lebih lunak terhadap siswa yang mereka sukai. Zhou Yi dan Fan Yu tidak terkecuali dalam kasus itu. Zhou Yi sangat ketat terhadap murid-muridnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan Fan Yu di sana. Sebaliknya, dia berdiri di belakang Fan Yu, memberikan inisiatif kepada suaminya. Kenapa? Kata Fan Yu acuh tak acuh. Huo Yuhao mengangkat kepalanya, memberikan jawaban yang diisi dengan rasa bersalah. Guru, saya telah melakukan kesalahan. Saya seharusnya tidak berbohong kepada Anda dan Guru Zhou. Namun, aku takut kamu akan mengkhawatirkanku. Itu sebabnya saya harus membuat kebohongan sebelum saya bisa pergi. Ini karena aku bahkan tidak yakin apakah aku akan bisa kembali ketika aku pergi. Petik 2. Dia sudah memikirkan banyak cara dia bisa memberikan permintaan maaf ini. Dengan bantuan Skydream Ichewom, pada dasarnya tidak ada lubang di alasannya. Nada suaranya yang penuh rasa bersalah itu tidak palsu, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Terlepas dari apakah itu untuknya atau kedua gurunya, mengatakan yang sebenarnya mungkin bukan hal yang baik. Hah? Mendengar kata-kata Huo Yuhao, Fan Yu, Zhou Yi, dan Minat Wang Dong terusik. Zhou Yi tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah ada sesuatu yang akademi tidak dapat membantu Anda menyelesaikannya? Apakah Anda benar-benar harus melakukan ini sendiri? Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa kami tidak akan dapat membantu Anda jika Anda mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu tidak akan bisa membantu saya. Masalah muncul dengan jiwa bela diri saya. Guru Zhou, apakah Anda ingat? Selama kelas Guru Wang, dia memberitahu kami bahwa hal yang paling menakutkan bagi seorang guru jiwa adalah menghancurkan jiwa bela diri mereka. Petik 2. Zhou Yi sangat heran, apa? Jiwa bela diri Anda? Huo Yuhao mengangguk, ketika tahun ajaran baru saja berakhir, saya melihat ada masalah dengan jiwa bela diri saya. Saya kadang-kadang merasa linglung ketika saya menggunakan mata roh saya, dan bahkan ada tanda-tanda jiwa bela diri saya patah. Pada saat itu, saya memikirkan apa yang dikatakan Guru Wang. Dia mengatakan bahwa jika jiwa bela diri tidak memiliki cukup bakat, dan jika seseorang yang memiliki kekuatan jiwa bawaan yang relatif rendah mencoba untuk berkultivasi dengan paksa, ada kemungkinan sangat kecil bahwa jiwa bela diri dapat hancur. Selain itu, hancurnya jiwa bela diri adalah bencana bagi tuan jiwa. Jika mereka beruntung, mereka akan kehilangan semua kekuatan jiwa mereka, dan jiwa bela diri mereka akan hancur dan lenyap. Jika mereka beruntung, itu bahkan bisa membahayakan hidup mereka. Petik 2. Pada saat ini, bahkan ekspresi Fan Yu telah berubah. Jika jiwa bela diri Huo Yuhao benar-benar hancur, maka benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Dou Luo berjudul pun tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jiwa bela diri adalah inti internal dari setiap guru jiwa. Jika ada masalah yang muncul di dalam inti internal itu, maka bahkan harta surgawi tidak dapat berbuat apa-apa. Itu setara dengan hukuman mati. Yuhao, kalau begitu, kamu, saat ini, Fan Yu bahkan tidak peduli tentang betapa marahnya dia rasakan lagi, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Zhou Yi berkata dengan sedih, karena dia bisa berlutut dengan benar di sini, jelas tidak ada yang salah lagi. Yuhao, lanjutkan. Petik 2. Huo Yuhao berkata, selama beberapa hari sebelum tahun akademik berakhir, perasaan itu menjadi semakin jelas. Saya mulai takut. Saya takut akan jiwa bela diri saya, dan saya takut tidak akan bisa hidup sesuai dengan cinta yang kalian berdua tunjukkan kepada saya. Saya memikirkannya dengan hati-hati, dan saya memutuskan untuk tidak memberitahu kalian berdua tentang hal itu. Jika jiwa bela diri saya benar-benar hancur, maka membicarakannya tidak akan ada gunanya. Jika tidak pecah, saya pasti akan kembali. Jadi, saya berbohong kepada Anda berdua. Saya tidak ingin Anda mengkhawatirkan saya. Petik 2. Kamu, apa yang bisa aku katakan tentang kamu? Fan Yu menghela nafas. Membungkuk, dia meletakkan tangannya di bawah ketiak Huo Yuhao dan menopangnya. Anak ini terlalu bijaksana. Kemarahan yang awalnya di antara alis Zhou Yi telah mereda dengan jumlah besar. Hanya saja, kemarahan Wang Dong tidak berkurang sedikit pun. Dia berpikir dalam hati, bajingan ini. Dia berbohong, dan dia berbohong lagi. Kebohongan Huo Yuhao bisa melewati Zhou Yi dan Fan Yu, tetapi mereka tidak bisa menipu Wang Dong. Mereka memiliki perpaduan jiwa bela diri yang sempurna,
dan mereka telah berkultivasi bersama tepat sebelum Huo Yuhao meninggalkan akademi. Jika ada sesuatu yang terjadi pada jiwa bela dirinya, Wang Dong akan merasakannya segera. Namun, dia tidak merasakan apa-apa. Namun pada saat ini, Wang Dong tidak bisa mengekspos kebohongan Huo Yuhao. Dia hanya bisa mengubur keraguannya di lubuk hatinya. Zhou Yi berkata, lalu bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah tanda-tanda jiwamu hancur berantakan? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk. Zhou Yi mengerutkan alisnya dengan erat, itu juga masalah. Anda tidak hanya datang terlambat, Anda bahkan tidak mendapatkan cincin jiwa kedua. Aku takut kalau akademi akan. Huo Yuhao berkedip, Guru Zhou, saya mendapatkan jiwa bela diri kedua. Hah? Zhou Yi memandang ke arahnya, heran. Fan Yu menyela, biarkan Yuhao menyelesaikan apa yang dia katakan. Huo Yuhao berkata, ketika saya meninggalkan akademi, saya merasa saya tidak memiliki banyak harapan lagi. Selain itu, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang membimbing saya ke utara. Ketidakhadiran dari jiwa bela diri saya semakin kuat, dan saya bisa merasakan bahwa mata roh saya melepaskan jejak es. Tampaknya membimbing saya ke utara. Dalam keadaan linglung seperti ini, aku bahkan tidak tahu sudah lama berjalan, tetapi tiba-tiba aku tiba di dunia es dan salju. Tempat itu sangat, sangat dingin, dan saya merasa akan dibekukan hidup-hidup. Namun, sensasi kehancuran yang datang dari jiwa bela diri saya menjadi semakin kuat, seolah-olah itu bisa hancur kapan saja. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, tetapi saya pingsan di tanah yang dingin. Tepat sebelum aku pingsan, saya merasa tidak akan bisa bangun lagi. Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan, tetapi karena ini saya kembali terlambat. Petik 2. Fan Yu dan Zhou Yi saling melirik. Meskipun area di mana Akademi Shrek mulai kedinginan, saat itu masih musim semi. Jika dia berbicara tentang dunia es dan salju, bukankah itu ekstrim North yang sunyi dan tak berpenghuni? Tanpa diduga, Huo Yuhao tidak pergi ke hutan Great Stardow, dia pergi ke tempat yang begitu jauh. Lebih jauh lagi, itu bahkan di bawah situasi di mana jiwa bela dirinya yang memiliki tanda-tanda kehancuran membimbingnya. Ini terlalu fantastik. Huo Yuhao melanjutkan, pada saat saya bangun, hari masih siang. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi tubuh saya sudah terkubur di salju. Ketika saya membuka mata, penglihatan saya dipenuhi dengan benda putih gelap. Saya pikir saya sudah mati, tetapi saya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres setelah beberapa saat. Kondisi tubuh saya masih sangat normal, dan saya bahkan bisa merasakan aliran kekuatan jiwaku. Selanjutnya, mata roh saya telah sepenuhnya stabil, mereka tidak lagi memiliki masalah. Petik 2. Aku keluar dari salju, tercengang. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya masih berada di lokasi asli saya. Lebih mengejutkan lagi, ledakan kekuatan ekstra sepertinya berada di dalam tubuh saya. Saya menemukan kalajengking mati yang lebih dari 1 meter di dekat tubuh saya. Seluruh tubuhnya putih bersih, sementara ekornya berwarna hijau jade. Ada banyak benda kristal di permukaan cangkangnya, dan meskipun sudah mati, aku masih bisa merasakan betapa kuatnya benda itu. Petik 2. An Ice Jade Scorpion. Zhou Yi menarik napas dalam-dalam, sementara mata Fan Yu dipenuhi dengan keheranan. Wang Dong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guru Zhou, apa itu Ice Scorpion Jade? Zhou Yi berkata, ini adalah makhluk jiwa yang sangat kuat yang hidup di ekstrim North. Mereka memiliki populasi yang sangat besar, dan mereka adalah penguasa sejati dari tanah yang sangat dingin itu. Mereka memiliki atribut es pamungkas, dan biasanya, mereka hanya hidup di daerah inti di ekstrim utara. Bahkan bagi kita para penguasa jiwa, daerah itu adalah tempat terlarang. Ini adalah area yang benar-benar terlarang bagi manusia. Bahkan para ahli yang diberi peringkat Douluo peringkat tidak akan berani dengan mudah melangkah di tempat yang sangat dingin itu. Yu Hao, kamu benar-benar bisa selamat setelah bertemu dengan Ice Scorpion Jade. Petik 2. Awalnya, Zhou Yi dan Fan Yu masih memiliki keraguan terhadap kata-kata Huo Yuhao. Namun, kecurigaan mereka segera turun dalam jumlah besar setelah Huo Yuhao menggambarkan penampilan Ice Jade Scorpion. Meskipun ada sejumlah besar binatang jiwa di ekstrim North, tuan jiwa manusia jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Selain itu, halaman luar tidak pernah mengajarkan mereka apa-apa tentang kalajengking es batu giok dari tahun 1 hingga tahun 6. Jika dia tidak benar-benar melihat kalajengking es batu giok,
bagaimana Huo Yuhao bisa menggambarkan binatang buas seperti itu? Huo Yuhao berkata, saya tidak tahu bagaimana saya melakukannya, tetapi ketika saya menemukan energi di dalam tubuhnya, saya mencoba berinteraksi dengannya menggunakan kekuatan jiwaku. Pada akhirnya, dengan itu, Huo Yuhao perlahan mengangkat tangannya. Jejak cahaya putih melintas melalui matanya yang awalnya biru tua, dan suhu di kantor Zhou Yi turun tepat setelah itu. Rasa dingin yang kuat menyebabkan bahkan Wang Dong menggigil secara naluriah. Fan Yu dan Zhou Yi jelas melihat kilau tembus cahaya dan berkilau di tangan Huo Yuhao, seolah-olah dia mengenakan satu set sarung tangan berlian yang memiliki pancaran bergerak untuk mereka. Suhu di dalam kantor turun tiba-tiba. Fan Yu tidak bisa lagi duduk, dia tiba-tiba berdiri. Saat dia melihat Huo Yuhao, dia tanpa sadar melebarkan matanya. Tepat setelah itu, mereka berdua melihat cincin jiwa ungu perlahan bangkit dari kaki Huo Yuhao. Itu adalah lingkaran cahaya yang berkelap-kelip dengan warna ungu mulia, dan perlahan-lahan berombak di sekitar tubuh Huo Yuhao. 1000 tahun cincin jiwa, Wang Dong berteriak dengan segera. Ungu, bukankah itu mewakili cincin jiwa 1000 tahun? Namun, bagaimana itu mungkin? Situasi apa ini? Huo Yuhao dengan cepat melepas jaketnya dan melepas bajunya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang telanjang. Karena Wang Dong berdiri tepat di belakangnya, dia bisa langsung melihat tato berkilau dari kalajengking Ratu Batu Giok Es. Penggambaran kalajengking besar yang hidup dan seperti manusia membuatnya melompat. Huo Yuhao perlahan berbalik, menunjukkan punggungnya ke Fan Yu dan Zhou Yi. Selama perjalanan kembali, ketika ia dan Skydream Ichewon mencapai titik ini, Huo Yuhao bertanya kepadanya apakah para guru akan memperhatikan bahwa tato Ice Empress berbeda jika dibandingkan dengan Scorpion Ice Jade biasa. Skydream Ichewon kemudian menjawab dengan menggunakan kata-kata yang paling sederhana, selain Anda, setiap manusia yang telah melihat permaisuri es telah mati. Kalajengking Ice Jade, itu benar-benar kalajengking Ice Jade. Yuhao? Kamu, ini tidak mungkin. Mata Zhou Yi dipenuhi dengan pandangan yang tidak dapat dipahami, seperti juga Fan Yu. Duo suami istri memandang Huo Yuhao seolah-olah mereka sedang melihat monster. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, Huo Yuhao menarik jiwa bela dirinya dan berdiri di sana dengan patuh. Guru Zhou, saya tidak mengerti apa yang terjadi juga. Bisakah kalian berdua menjelaskan keraguan saya ini? Bagaimanapun, aku tidak lagi takut pada dingin setelah aku mendapatkan kekuatan ini. Sepertinya saya sudah menjadi bagian dari dunia es dan salju itu. Petik 2. Tiba-tiba, mata Zhou Yi berbinar. Dia memandang ke arah Fan Yu, apakah menurutmu itu berhubungan dengan jiwa tubuhnya? Mata roh Yuhao haruslah jiwa tubuh. Saya pernah mendengar Guru Wang Yan berkata bahwa para master jiwa-jiwa tubuh yang kuat akan memiliki kebangkitan kedua jiwa bela diri mereka. Jika itu benar-benar terjadi, meskipun situasi yang dia hadapi sekarang tampak luar biasa, itu tidak sepenuhnya tidak bisa dijelaskan. Mengapa saya tidak pergi mencari Wang Yan sekarang dan bertanya kepadanya tentang hal itu? Petik 2. Zhou Yi selalu tipe orang yang akan bertindak segera. Tepat ketika dia mengatakan bahwa dia akan pergi, Fan Yu meraih lengannya. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Diam sedikit. Jika Anda membiarkan Wang Yan tahu tentang ini, apakah Anda pikir Departemen Jiwa Bela Diri akan membiarkan Yuhao pergi? Petik 2. Zhou Yi tertegun. Saat dia melihat ke arah tatapan tegas di mata Fan Yu, dia segera mengerti apa yang dimaksudnya. Dia tetap diam setelah itu. Fan Yu duduk kembali, lalu memandang ke arah Huo Yuhao. Yuhao, situasi yang terjadi padamu adalah kejadian yang sangat langka di antara kita para master jiwa. Ini adalah pertama kalinya kami mengalami situasi seperti ini. Karena itu, kami tidak dapat memberikan penjelasan lengkap kepada Anda. Namun, menurut perkiraan kami, itu harus menjadi sesuatu yang berhubungan dengan jiwa bela diri Anda. Jiwa tubuh selalu menjadi keberadaan yang sangat misterius. Ada sekte misterius di benua yang disebut sekte tubuh, dan mereka selalu melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dan menumbuhkan jiwa penguasa yang memiliki jiwa tubuh. Mungkin mereka satu-satunya orang yang bisa memahami apa yang terjadi pada tubuh Anda. Guru dapat memberitahu Anda bahwa ini bukan hal yang buruk. Dari apa yang telah Anda tunjukkan kepada kami, Anda harus memiliki jiwa bela diri kedua sekarang. Bahkan, jiwa bela diri ini memiliki cincin jiwa 1000 tahun. Itu bisa diberikan padamu oleh Ice Jade Scorpion yang kau temukan di sebelahmu.
Adapun mengapa Anda bisa mendapatkan Ice Jade Scorpion sebagai jiwa bela diri kedua Anda, kami tidak bisa menjelaskan ini. Namun, ini benar-benar hal yang baik untuk Anda. Ice Jade Scorpion berada di antara puncak jiwa bela diri tipe serangan yang termasuk atribut es, dan itu akan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi masa depan Anda. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Dan itu akan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi Anda di masa depan. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Dan itu akan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi Anda di masa depan. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk, Guru, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Fan Yu berkata, biarkan saya menyelesaikan masalah Anda terlambat. Saya akan secara resmi mengumumkan fakta bahwa Anda adalah murid inti dari Departemen Jiwa Marsial. Selain itu, saya akan memberikan laporan kepada Akademi bahwa alasan mengapa Anda terlambat adalah karena Anda membantu saya menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda. Namun, jika kami melakukannya seperti ini, Anda tidak akan bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial di masa depan. Guru tidak mau memaksa Anda, jadi Anda harus membuat pilihan sendiri. Namun, saya dapat menjamin Anda bahwa saat Departemen Jiwa Bela Diri menemukan bahwa Anda adalah Master Jiwa berjiwa kembar yang memiliki cincin jiwa 1000 tahun sebagai cincin jiwa pertama jiwa bela diri kedua Anda, mereka tidak akan mengusir Anda. Karena ini, adapun kultivasi masa depan Anda, saya pribadi percaya bahwa Anda harus fokus pada mata roh Anda terlepas dari apakah Anda tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri atau sepenuhnya dipindahkan ke Departemen Alat Jiwa. Keuntungan terbesar dari jiwa bela diri kembar terletak pada kenyataan bahwa Anda dapat menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri kedua Anda begitu kultivasi Anda cukup kuat. Pada saat itu, keuntungan dari Master Jiwa berjiwa kembar dapat sepenuhnya ditampilkan. Namun, Anda sudah berjalan di jalur mata roh Anda, jadi akan lebih baik bagi Anda untuk tidak dengan mudah mengubah gaya bertarung Anda. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Anda akan mendapatkan keterampilan jiwa kedua untuk mata roh Anda. Karena itu masalahnya, Anda harus terus mengolah mata roh Anda, dan bukan jiwa bela diri baru yang baru saja Anda peroleh. Sungguh aneh bagaimana Anda mendapatkan jiwa bela diri baru ini, jadi kita harus mengamatinya lebih lama sebelum melakukan sesuatu. Mari kita lihat cincin jiwa kedua Anda terlebih dahulu. Petik 2, Bab 46, Keterampilan Jiwa Kedua Mata Roh. Huo Yuhao mengangguk. Sebuah cahaya keemasan pucat berkedip di matanya saat dia melepaskan mata rohnya. Ketika dia melakukannya, sebuah cincin jiwa putih dan ungu bangkit dari kakinya. Kekaguman sekali lagi muncul di wajah Fan Yu, Zhou Yi, dan Wang Dong. Cincin jiwa 1000 tahun, cincin jiwa 1000 tahun lagi. Cincin jiwa kedua dari mata roh Huo Yuhao sebenarnya adalah cincin jiwa 1000 tahun lagi. Apa yang telah dia lakukan selama sebulan terakhir? Di bawah situasi di mana dia bahkan tidak memiliki keterampilan jiwa menyerang tunggal, dia benar-benar mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun. Ini terlalu tidak masuk akal. 1000 tahun cincin jiwa. Anda, bagaimana tubuh Anda menanggungnya? Ekspresi bingung memenuhi wajah Zhou Yi, jika sudah agak mencurigakan bahwa Anda bisa mendapatkan cincin jiwa untuk jiwa bela diri kedua Anda, bagaimana bisa di dunia Anda mendapatkan 1000 itu cincin jiwa tahun untuk mata roh Anda? Jangan bilang bahwa Anda juga mendapatkannya setelah tidur sebentar. Jika begitu, saya akan lari ke utara dan tidur di sana setiap hari. Petik 2. Agak malu, Huo Yuhao berkata, saya tidak mendapatkannya hanya dengan tidur. Saya membunuh binatang buas, kemudian menemukan bahwa ia memiliki sifat spiritual padanya. Setelah itu, saya menyerap cincin jiwanya. Saya bahkan tidak tahu bahwa itu adalah cincin jiwa 1000 tahun. Adapun mengapa aku bisa menahannya, sepertinya karena aku telah mendapatkan tulang jiwa. Otot-otot wajah trio itu bergerak secara bersamaan. 2000 tahun cincin jiwa dan tulang jiwa. Apakah Huo Yuhao jatuh ke dalam perbendaharaan? Fan Yu berkata, dengan hati-hati jelaskan semuanya kepada kami. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia? Petik 2. Huo Yuhao mengangguk patuh. Aku benar-benar mendapatkan tulang jiwa itu setelah bangun tidur. Tampaknya berhubungan dengan kalajengking es giok, itu adalah tulang dada. Saya menemukan bahwa setelah saya menuangkan kekuatan jiwa ke tulang punggung saya dapat memancarkan rasa dingin yang sangat kuat. Namun,
Ini hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang sangat singkat sebelum kekuatan jiwaku habis sepenuhnya. Setelah membunuh binatang buas itu, saya langsung mulai menyerapnya. Ini karena saya tidak tahu itu 1000 tahun. Pada saat saya perhatikan bahwa cincin jiwa yang keluar dari tubuhnya berwarna ungu, sudah terlambat. Pada akhirnya, saya selesai menyerapnya tanpa merasakan banyak rasa sakit. Mungkinkah itu karena tulang jiwa memperkuat fisik saya? Petik 2. Zhou Yi mengangguk. Itu mungkin. Ceritakan bagian penting dari kisah ini, beritahu kami bagaimana Anda membunuh binatang jiwa 1000 tahun itu. Bahkan siswa cincin 3 mungkin tidak dapat dengan mudah membunuh binatang jiwa 1000 tahun, tetapi Anda hanya seorang guru jiwa berantai 1 pada saat itu. Petik 2. Huo Yuhao berkata, jiwa binatang yang saya temui sangat aneh. Ketika saya pertama kali menabraknya, itu adalah harimau putih salju yang ganas. Kelihatannya sangat kuat, dan saya tahu itu bukan sesuatu yang sepele saat dilihat sekilas. Aku bahkan tidak punya pikiran untuk bertarung dengannya. Jadi, saya berbalik dan lari. Setelah saya berlari jauh, saya berbalik. Saya menemukan bahwa itu tidak mengejar saya, itu hanya menatapku. Pada saat itu, saya merasa itu sangat aneh, karena binatang berjiwa tipe harimau sangat agresif. Poin ini sangat ditekankan selama kelas kami. Namun, mengapa tidak mengambil inisiatif untuk menyerang saya? Karena itu, saya mengumpulkan keberanian untuk kembali dan mengamatinya dengan tenang. Pada akhirnya, saya menemukan bahwa harimau itu masih menatap saya, tetapi tidak memiliki niat untuk bergerak. Kemudian, saya mencoba menggunakan alat jiwa jarak jauh untuk menyerangnya. Tapi, siapa yang akan meramalkan bahwa tubuh harimau akan tiba-tiba berubah menjadi ilusi, menyebabkan seranganku hilang. Tepat setelah itu, ia menabrakku. Petik 2. Pada waktu itu, saya merasa benar-benar kacau. Saya bahkan tidak punya cukup waktu untuk menyesali tindakan saya, dan saya lari lagi. Namun, harimau itu jauh lebih cepat daripada saya. Dalam beberapa saat, itu menyusul saya dan menerkam ke arah saya dengan kejam. Karena panik, saya melepaskan jiwa bela diri Scorpion itu dan memblokirnya dengan tangan saya. Tubuh saya tenggelam, dan saya jatuh. Karena saya pikir saya sudah selesai, tanpa sadar saya mengambil tenggorokan harimau itu. Harimau putih itu juga menyerang saya, dan bahkan melepaskan serangan spiritual. Namun, saya memiliki mata roh saya. Meskipun saya merasakan gelombang pusing dari serangan spiritualnya, saya tidak menderita luka yang nyata. Pada saat saya terbangun dari serangan spiritualnya, saya menemukan bahwa binatang buas yang saya raih sebenarnya bukan harimau putih, sebaliknya, itu berubah menjadi cacing yang sangat besar. Panjangnya 1 meter penuh, dan seluruh tubuhnya seputih salju dan tembus cahaya. Oh benar itu seperti ulat sutera yang sangat besar. Setelah menggunakan jiwa bela diri Scorpion itu, aku merasa bahwa aku menjadi sangat kuat. Cacing sutera besar itu sepertinya dihancurkan sampai mati olehku. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu. Lagi pula, binatang berjiwa spiritual tidak mudah ditemukan sejak awal. Karena saya bisa menabrak satu, saya buru-buru menyerapnya. Kemudian, saya mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun ini. Petik 2. Wang Dong bertanya, curiga, apa yang Anda katakan terlalu dibuat-buat? Kenapa itu harimau, lalu ulat sutera besar tiba-tiba? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum misterius, awalnya, aku berpikiran sama sepertimu. Namun, saya mengerti segalanya setelah mencoba keterampilan jiwa baru yang saya peroleh. Guru, tolong lihat ini. Petik 2. Dengan itu, sedikit cahaya keemasan di mata Huo Yuhao tiba-tiba meningkat. Seketika, cincin jiwa ungu di sekitarnya berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Dia dengan cepat mengambil langkah mundur, tiba di sebelah Wang Dong. Tepat setelah itu, Fan Yu dan Zhou Yi heran menemukan bahwa ada 2 Wang Dong di depan mereka, tidak ada lagi Huo Yuhao. Beralih ke Wang Dong, di sampingnya, Wang Dong langsung terkesima, ini, keterampilan apa ini? Sebuah lingkaran cahaya yang terdistorsi sedikit berkedip pada tubuh Wang Dong, dan dia kembali menjadi Huo Yuhao. Tepat setelah itu, Huo Yuhao mengungkapkan adegan menakjubkan lainnya. Jiwa berirama-berirama berdering di sekitar tubuhnya berubah lagi. Cincin jiwa yang semula putih dan ungu langsung berubah menjadi 2 cincin jiwa merah darah yang dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Tekanan yang tiba-tiba muncul bahkan menyebabkan Fan Yu dan Zhou Yi tanpa sadar melepaskan cincin jiwa mereka sendiri sambil dengan cepat mundur. 100,
100.000 tahun cincin jiwa. Wang Dong berkata tanpa sadar. Reaksinya tidak sekeras kedua guru itu. Fusi jiwa bela diri yang dia miliki dengan Huo Yuhao menyebabkan dia tidak dapat merasakan bahaya dari cincin jiwa 200.000 tahun. Lampu berubah lagi, dan dua cincin jiwa merah darah yang menakutkan berubah lagi. Kali ini, mereka berubah menjadi warna putih lemah yang mewakili putih dari cincin jiwa 10 tahun. Kesenjangan antara cincin jiwa 100.000 tahun dan cincin jiwa 10 tahun cukup besar. Huo Yuhao tersenyum nakal. Ini adalah keterampilan tipe spiritual saya yang baru, keterampilan jiwa 1000 tahun saya imitasi. Dengan menggunakan undulasi spiritual saya, itu dapat menekuk ruang dan memungkinkan saya untuk meniru berbagai bentuk. Namun, rentang imitasi saya tidak bisa melebihi diameter 3 meter. Imitasi memberi saya kemampuan khusus lain, yaitu, kemampuan untuk mengubah warna cincin jiwa saya seperti yang saya inginkan. Meski tidak memiliki kemampuan menyerang, itu seharusnya cukup berguna jika aku menggunakannya dengan baik. Petik 2. Benar, ini adalah keterampilan jiwa kedua mata roh Huo Yuhao. Kisah yang baru saja ia ceritakan bukanlah kebohongan penuh. Cara dia mendapatkan cincin jiwa kedua ini tidak jauh berbeda dari bagaimana dia menceritakannya. Hanya, Ichewom yang dia bunuh ditemukan oleh Skydream Ichewom. Selain itu adalah Skydream Ichewom yang telah mengekspos tiruan Ichewom yang lain. Perlombaan Skydream Ichewom yang paling dikenal adalah rasnya sendiri. Keterampilan imitasi ini tampaknya tidak berdaya, tapi itu adalah ukuran terbaik yang melindungi nyawa Ichewom. Keterampilan ini sangat penting bagi Huo Yuhao saat ini. Dengan tiruannya, ia dapat mengubah warna cincin jiwanya secara sewenang-wenang, memungkinkannya untuk mengungkapkan keterampilan jiwa pertama Ice Jade Empress Scorpion tanpa takut pada apapun. Ini juga mengapa cincin jiwa Ice Jade Empress Scorpion berwarna ungu ketika muncul sebelumnya. Bagus, imitasi bagus. Dalam apa yang praktis instan, mata Fan Yu berbinar. Sebagai seorang insinyur jiwa yang kuat, ia segera memikirkan beberapa penggunaan efektif dari keterampilan ini dalam domain insinyur jiwa. Lebih penting lagi, dia bisa menyembunyikan kemampuan Huo Yuhao ke tingkat yang lebih besar dengan keterampilan ini. Pada saat ini, Huo Yuhao juga tercengang. Ini karena jumlah cincin jiwa yang mengelilingi guru Fan Yu. Ada 2 cincin kuning, 2 cincin ungu, dan 4 cincin hitam, berjumlah 8 cincin jiwa. Guru yang baru berusia 40 atau lebih tahun itu secara tak terduga adalah Sol Douluo yang kuat. Sol Douluo berdering 8. Dengan usia gurunya, itu bukan hal yang mustahil baginya untuk menagih ke ranah titlet Douluo. Fan Yu berbicara dengan suara rendah. Yu Hao, guru ingin kamu memberi saya jawaban sekarang. Apakah Anda memilih untuk tetap berada di Departemen Jiwa Bela Diri, atau kami akan mengumumkan bahwa Anda adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa? Petik 2. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Huo Yuhao berlutut lagi. Dengan penuh hormat, dia berkata, seorang guru untuk 1 hari, seorang ayah selamanya. Guru, saya bersedia untuk terus mempelajari alat-alat jiwa bersama Anda. Petik 2. Bagus, bagus. Fan Yu sangat gembira. Melangkah ke depan, dia menopang Huo Yuhao. Anak baik. Karena itu masalahnya, guru Anda harus mengeluarkan Anda perintah. Karena Anda memiliki keterampilan jiwa ini, Anda harus menggunakannya. Mulai sekarang, terlepas dari apakah Anda berpartisipasi dalam penilaian akademi atau berinteraksi dengan siswa lain, Anda harus menggunakan imitasi Anda untuk mengubah warna cincin jiwa Anda menjadi putih. Dengan itu, sedikit senyum nakal muncul di matanya. Zhou Yi berkata dengan sedih, apakah Anda mengajarinya cara makan harimau dengan menyamar sebagai babi? Fan Yu sedikit tersenyum. Apakah ada hal buruk tentang itu? Orang-orang tua dari Departemen Jiwa Marsial Anda masing-masing lebih cerdas daripada yang lain. Jika mereka belajar kebenaran, apakah mereka tidak akan mencuri dia dari kita? Petik 2. Zhou Yi bertanya, ragu, bukankah Din Qian memenangkan taruhannya dengan Din Yan? Apakah Din Qian akan mengingkari perjanjiannya? Petik 2. Fan Yu tertawa dingin. Apakah ada yang tidak akan dia lakukan? Di depan siswa berprestasi, untuk apa taruhan dihitung? Bahkan jika Din Yan selalu memiliki penampilan hikmat, dia dapat memutarbalikkan kata-katanya dari hitam menjadi putih demi kekuatan Departemen Jiwa Marsial. Anda selalu berpikir bahwa Din Qian sangat licik, bukan? Tapi, Din Qian masih jauh dari Din Yan. Perhatian selalu merupakan jalan menuju keselamatan. Wang Dong,
Anda harus menjaga rahasia ini juga. Kalau tidak, Anda akan membuat musuh, bahkan di dalam Soul Tool departemen kami. Mari kita lakukan dengan cara ini, Anda berdua dapat kembali ke asrama Anda terlebih dahulu, dan biarkan saya mengurus masalah ini. Yu Hao, kamu harus tetap di Departemen Jiwa Bela Diri dan mempelajari beberapa pengetahuan dasar sampai kamu lulus dari tahun 3, paling tidak. Karena ini, bahkan jika saya mengumumkan fakta bahwa Anda adalah murid inti dari Soul Tool Departemen, Anda tidak bisa sombong. Anda harus terus belajar dengan tabah di Departemen Jiwa Marsial. Petik 2. Ya guru. Cobaan ini bisa dianggap telah dilintasi. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi dalam hati menghela nafas panjang. Fan Yu bergegas keluar pintu, sementara Zhou Yi membawa Huo Yuhao dan Wang Dong kembali ke kamar asrama mereka dan menyuruh mereka melapor ke kelas 2 kelas 1 besok pagi untuk mengikuti tes kemajuan. Tidak masalah bagaimana Fan Yu menangani sesuatu, Huo Yuhao masih harus mengikuti tes kemajuan. Jika seorang siswa tidak dapat lulus ujian kemajuan mereka, bahkan dekan tidak akan mampu membiarkan siswa itu tetap, aturan tidak begitu mudah diubah. Begitu Zhou Yi pergi, Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia bergegas ke akademi, dan sangat lelah. Dia bahkan tidak membersihkan tempat tidurnya sebelum dia berbaring di atasnya dan meregangkan tubuhnya. Wang Dong dengan marah berkata, Huo Yuhao, bangun. Apa yang kamu inginkan? Anda tidak bisa cukup rajin sampai-sampai Anda akan menyeret saya ke dalam kultivasi dengan Anda juga, kan? Lupakan saja untuk hari ini, aku kelelahan. Biarkan aku tidur. Setelah berbicara, dia berguling, dan hampir seketika mulai mendengkur. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat ini. Bagaimana orang ini bisa tertidur seperti ini? Terlepas dari apa yang dia katakan, dia masih kembali pada akhirnya, dan bahkan telah menjadi guru jiwa berjiwa kembar dalam prosesnya. Namun, kabut sepertinya mengelilinginya, orang macam apa itu Huo Yuhao. Awalnya, Huo Yuhao baru saja menjadi yatim piatu bagi Wang Dong, tetapi sekarang tampaknya Huo Yuhao telah berubah. Suasana misteri mengelilinginya. Ceritanya sangat aneh dan hampir tidak bisa dipercaya, tetapi faktanya masih ada, dia sekarang memiliki jiwa bela diri kembar dan cincin roh 2000 tahun. Dengan fakta-fakta ini di hadapan mereka, kisahnya yang aneh benar-benar tidak memiliki kekurangan sama sekali. Satu-satunya orang yang tahu dia berbohong adalah Wang Dong, tidak mungkin jiwanya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mungkinkah dia tidak menyadarinya karena dia berhalusinasi? Pada akhirnya, meskipun pikirannya penuh keraguan, Wang Dong masih memutuskan untuk tidak membangunkan Huo Yuhao. Dia duduk di tempat tidurnya, masih ditutupi dengan tikar bulu, dan berpikir, lupakan saja, bukankah semua orang punya beberapa rahasia? Apakah saya tidak sama? Mengapa saya harus sangat ingin tahu? Setidaknya ketulusan yang ditunjukkannya kepadaku belum berubah, dan itu sudah cukup bagiku. Begitu pikirannya mencapai titik ini, Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tanda-tanda kelelahan di wajahnya. Bahkan penjahat ini tertidur. Mengapa saya harus berkultivasi jika dia tidur? Aku akan tidur juga. Dia cepat berbaring dan menarik selimut di atasnya. Namun, dia segera bangkit, mengambil selimut lain dari alat penyimpanan jiwa, dan menutupi Huo Yuhao dengan itu. Ketika aku bangun besok, aku perlu mencuci spray ini. Kasurmu tertutup debu. Aku akan memberimu tikar nanti. Ketika dia kembali, dia memastikan untuk membawa set tempat tidur bersamanya. Setelah melakukan ini, Wang Dong naik kembali ke tempat tidurnya dan segera tertidur. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir. Huo Yuhao bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia memandang ke arah Wang Dong, yang masih tertidur di tempat tidurnya, dan tidak bisa menahan senyum. Senang rasanya bisa kembali. Hari baru saja dimulai ketika dia dengan hati-hati membuka jendelanya tanpa mengeluarkan suara. Setelah itu, dia menatap ke langit timur yang jauh. Ketika cahaya secara bertahap mulai muncul di cakrawala, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan segera mulai menumbuhkan ki ungu dari timur. Mata rohnya akhirnya memiliki cincin jiwa kedua mereka, sehingga baik jiwa bela diri dan penglihatannya meningkat dalam kekuatan. Keempat keterampilan jiwa yang diberikan cincin jiwa pertamanya kepadanya juga meningkat dalam kekuatannya karena Skydream Ichewom, masing-masing dari mereka sekarang memiliki kekuatan cincin jiwa 1000 tahun. Meskipun dia hanya Soul Grandmaster 2 cincin, baik dari segi kemampuan dan jumlah keterampilannya, dia bisa menyamai 3 atau bahkan Master Jiwa Cincin 4.
Mata setan ungu miliknya juga telah diperkuat di samping mata rohnya. Cahaya ungu sekarang akan muncul ketika Huo Yuhao menggunakan shock spiritualnya, seperti saat ia menggunakannya sebelumnya, dengan bantuan Wang Dong dan kekuatan Hao Dong mereka. Perjalanannya ke utara sudah seperti yang dilakukan Skydream Ichewom, kekuatan keseluruhan Huo Yuhao telah meningkat, dan dia akhirnya memiliki tingkat kemampuan bertarung tertentu. Cahaya ungu berdesir di matanya saat dia berkultivasi, yang dia lakukan sampai langit di luar menjadi cukup cerah. Huo Yuhao menepuk Wang Dong beberapa kali melalui selimutnya dan berkata, "Hei, celana malas, saatnya bangun. Jangan berisik, biarkan aku tidur lebih lama." Wang Dong menutupi kepalanya dengan selimut dan menolak untuk bangun. Hu Yuhao tersenyum nakal, lalu meraih ke dalam selimut. Dia terus menyentuh leher Wang Dong dan mengaktifkan jiwa bela diri esnya. "Ah!" Wang Dong berteriak dan hampir melompat dari tempat tidurnya. Sepasang kaki ramping terungkap saat selimutnya terlepas darinya. "Bajingan, kau hampir membeku sampai mati. Aku akan bertarung sampai mati, Huo Yuhao." Rasa dingin yang dia rasakan di lehernya menyebabkan dia segera bangun. Ketika dia melihat Huo Yuhao berdiri di atasnya dengan senyum nakal, dia segera tahu apa yang terjadi, dan menerkam Huo Yuhao. Huo Yuhao secara alami tidak hanya akan menunggunya. Dia menggunakan Ghost Shadow Bingung Track untuk cepat lari. Karena tubuhnya telah ditingkatkan oleh Ice Jade Empress Scorpion, sekarang bahkan lebih kuat dari Wang Dong, dan pada gilirannya kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia mundur langsung ke pintu kamar mereka. "Aku akan mandi dulu, lalu kita bisa sarapan bersama." Sangat dingin, Wang Dong menyentuh lehernya dan menggigil. Dia melihat ke arah pintu dan tidak bisa menahan tawa. "Huo Yuhao, tunggu saja." Namun, Wang Dong tidak pernah membalas dendam, karena sebelum mereka bahkan mencapai kafetaria untuk sarapan, Tang Ya, Bei Bei, dan Xiao Xiao semua datang mencari mereka. Ketika mereka berlima bertemu, hal-hal secara alami menjadi sangat hidup. Huo Yuhao menceritakan peristiwa tadi malam lagi, tetapi dia tidak menyebutkan berapa usia cincin jiwa barunya, karena dia masih menunggu kabar dari gurunya Fan Yu. Karena guru Fan Yu telah memutuskan untuk membantumu tetap tinggal, sepertinya kita bisa santai. "Little Yuhao, jika kamu melakukan ini lagi Yuhao kecil, aku akan menendangmu keluar dari pintu." Meskipun kata-kata Tang Ya sengit, kekhawatiran di matanya menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Huo Yuhao meminta maaf, "Guru Tang Ya, kakak, saya berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Jika aku punya masalah, aku akan membicarakannya dengan kalian dulu mulai sekarang." Petik 2. Bei Bei menatapnya dengan tatapan penuh makna ketika dia menepuk pundaknya, lalu berkata, "Saudara junior, meskipun ini adalah hal yang baik, sebagai saudara, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Anda harus terlebih dahulu fokus lulus ujian kemajuan Anda." Petik 2. "Ya, saudara senior." Hu Yuhao menghormati Bei Bei bahkan lebih dari Tang Ya. Bei Bei terkekeh dan berkata, "Ayo makan sarapan bersama." Hanya ada 2 kafetaria di halaman luar, keduanya dibagi berdasarkan tahun, satu untuk Departemen Jiwa Bela Diri dan satu untuk Departemen Teknik Jiwa. Karena mereka semua saat ini berada di departemen yang sama, mereka semua makan di kafetaria yang sama. Dipromosikan dari tahun 1 ke tahun 2 berarti bahwa bangunan tempat Hu Yuhao belajar juga akan berubah. Awalnya, itu adalah tahun-tahun pertama, dan dengan demikian telah belajar di Gedung Putih yang diperuntukkan bagi siswa kelas 1. Sekarang mereka akan belajar di Gedung Kuning yang diperuntukkan bagi siswa kelas 2 dan kelas 3. Huo Yuhao tidak datang untuk mendaftar kemarin, tetapi baik Wang Dong maupun Xiao Xiao tahu kemana harus pergi. Dengan demikian, mereka bertiga tiba di depan Gedung Sekolah Kuning, lalu berjalan langsung menuju kelas 2 kelas 1. Ketika mereka berjalan, mereka bertemu 3 orang yang mereka kenal. Dai Huabin tampaknya telah tumbuh lebih tinggi, sementara sikap aslinya yang dingin tampaknya menjadi lebih suram. Dia sama sekali tidak terlihat seperti remaja berusia 12 atau 13 tahun. Sebaliknya, dia tampak jauh lebih dewasa daripada teman-teman sebayanya. Di sebelah Dai Huabin adalah Zulu, tubuhnya mulai dewasa juga. Anak perempuan berkembang lebih awal daripada anak laki-laki, dan dia sekarang hampir setinggi Dai Huabin. Dia memiliki jiwa binatang luwak Netherworld, sehingga dia tidak membuat suara ketika dia berjalan. Orang ketiga bersama mereka adalah gadis muda yang memiliki jiwa Nine Toilet Fox, Cui Yaji. Dibandingkan dengan Dai Huabin, yang merupakan master jiwa sistem Assault, dan Zulu,
yang merupakan jiwa agility sistem jiwa, ia berbeda. Kemampuannya sedikit dicampur, karena mantranya dianggap sebagai kemampuan tipe kontrol, sedangkan keterampilan kedua, jarum buntut, dianggap antara sistem serangan dan kelincahan. Ketika Dai Huabin dan Zulu dikirim ke kelas 2, dia mengikuti mereka. Bagaimanapun, mereka telah menjadi kelompok selama penilaian mahasiswa baru. Kelompok 3 Huo Yuhao melihat mereka, sehingga kelompok Dai Huabin secara alami juga melihat mereka. Keenam dari mereka berdiri saling berhadapan. Ketika dia melihat kelompok Huo Yuhao, ekspresi Dai Huabin tenggelam. Kedua kelompok dapat dianggap memiliki perselisihan satu sama lain. Pertama, Huo Yuhao telah mengalahkan mereka selama penilaian mahasiswa baru. Setelah itu, Dai Huabin dan Zulu diusir oleh Zhou Yi hanya karena Huo Yuhao mencalonkan diri sebagai perwakilan kelas. Dai Huabin bisa tahan kehilangan perjuangan mereka dalam penilaian mahasiswa baru, setelah semua, pada akhirnya keputusan sutradara Du Weilun. Tidak peduli keberatan apa yang dia miliki, dia hanya bisa bertahan. Pada saat yang sama, ia juga percaya bahwa, dalam hal kekuatan individu, ia masih di atas Huo Yuhao dan Wang Dong. Namun, diusir dari kelas 1 oleh Zhou Yi sangat memalukan baginya. Dai Huabin tidak pernah mengalami penghinaan semacam ini dalam hidupnya. Sebagai putra Duke Harimau Putih, tidak hanya dia menerima pendidikan yang ketat, dia juga mengembangkan temperamen seperti dia di atas yang lain. Jika tidak, dia tidak akan memerintahkan seseorang untuk memukul Hu Yuhao ketika dia memblokir jalan pada usia yang sangat muda, dan dengan demikian menyebabkan tragedi bagi Huo Yuhao dan ibunya. Sebagai putra Duke Harimau Putih, Dai Huabin secara alami tidak akan begitu terkejut dengan penghinaan ini sehingga ia akan tetap tinggal selamanya. Bahkan, itu malah merangsang moralnya. Tidak hanya dia menjadi perwakilan kelas dari kelas 2 melalui usahanya sendiri, dia juga menghabiskan banyak upaya budidaya selama setahun terakhir. Ketekunannya tidak kurang dari Huo Yuhao, dan upayanya, di atas fakta bahwa dia sudah menjadi orang yang berbakat, telah membiarkan kultivasinya mengambil langkah besar. Kekuatan jiwanya sekarang peringkat 36. Dia jelas yang terkuat di antara siswa kelas 2, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Itu seperti pepatah, ketika musuh bertemu, mata mereka memerah. Mata Zulu menjadi dingin, dan dia dengan mengejek berkata, bukankah ini Huo Yuhao? Oh, tunggu, saya dengar Anda tidak mendaftar kemarin. Apakah Anda datang ke tempat yang salah, atau tidakkah Anda tahu bahwa peraturan sekolah menyatakan bahwa siswa yang tidak mendaftar tepat waktu akan langsung dikeluarkan? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum, matanya masih menatap Dai Huabin, dan menjawab, apa hubungannya ini denganmu? Tentu saja ini ada hubungannya denganku, kata Zulu, sebagai siswa Akademi Shrek, aku tentu harus membela aturan akademi. Ini bukan tempat di mana kamu seharusnya berada, jadi pergilah dari sini. Petik 2. Hubungan antara kedua kelompok sudah menjadi tidak bisa didamaikan, dan sekarang dia punya alasan, dia pasti tidak akan sopan. Wang Dong menjawab dengan jijik, kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda dapat menggantikan akademi untuk menegakkan aturannya? Jika kalian berdua tidak mengandalkan statusmu sebagai murid inti, kalian berdua pasti sudah berpisah. Petik 2. Wang Dong telah menusuk titik lemah Dai Huabin. Kilatan marah melintas di matanya, dan dia mendengus dingin. Kau sedang mencari mati. Dia mengambil langkah maju dan mengirim serangan telapak tangan lurus ke arah Wang Dong. Pada saat itu, bola cahaya hitam tiba-tiba muncul di antara kedua pihak. Itu adalah Cauldron Tree Life Soul Rus Xiao Xiao. Dai Huabin tidak menghentikan serangannya, dan membiarkan telapak tangannya membanting ke Tree Life Soul Crus Cauldron. Pada saat ini, kesenjangan dalam kultivasi mereka sepenuhnya memanifestasikan dirinya. Dengan suara teredam, Tree Life Soul Crus Cauldron terbang tak terkendali menuju Wang Dong. Pada saat itu, Xiao Xiao hanya punya dua pilihan, dia bisa menarik jiwa bela dirinya dan mengekspos Wang Dong ke Dai Huabin, atau dia bisa membiarkan Tree Life Soul Crus Cauldron-nya berjalan dengan tak terkendali menuju Wang Dong. Sementara Xiao Xiao ragu-ragu, sesosok terbang ke depan dan meraih ke Tree Life Soul Crus Cauldron, menghentikannya, dan meletakkannya di tanah. Ini kemudian memisahkan kedua pihak. Orang yang telah bergerak bukanlah Wang Dong, tetapi Huo Yuhao. Dai Huabin belum mengaktifkan jiwanya, juga Huo Yuhao. Meskipun Dai Huabin hanya menggunakan satu tangan, dan meskipun Huo Yuhao menggunakan kedua tangannya, dia masih bisa menghentikan kuali Soul Crus Tree Life dengan cara yang sangat stabil. Dai Huabin dalam hati tercengang.
Dia telah bertarung melawan Huo Yuhao sebelumnya, dan kesannya terhadap Huo Yuhao sejak saat itu adalah, meskipun dia sangat licik, dan meskipun jiwa bela dirinya agak tidak dapat diprediksi, dia pasti tidak setara dengannya dalam hal kekuatan fisik. Kekuatan fisik Dai Huabin sangat mencengangkan, jika tidak, dia tidak akan bisa mengayuh Three Life Soul Cruise Cauldron milik Xiao Xiao seperti dia. Namun, dia dihentikan oleh Huo Yuhao dengan mudah. Dengan kata lain, meskipun Huo Yuhao tidak memiliki kekuatan yang setara, dia tidak terlalu jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Xiao juga heran. Meskipun dia telah mendengar kisah aneh tentang bagaimana jiwa bela diri kedua Huo Yuhao terbangun, dia masih berpikir bahwa Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe kontrol. Dia tidak pernah berharap dia sekuat ini. Huo Yuhao dengan acuh tak acuh berkata, Dai Huabin, jika Anda ingin bertarung, kami dengan senang hati akan menyambut Anda di arena duel jiwa kapan saja. Namun ini adalah gedung sekolah. Apakah kamu tidak tahu aturan sekolah? Begitu dia selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Xiao Xiao untuk menarik Three Life Soul Cruise Cauldron miliknya. Setelah sedikit amarah, Dai Huabin kembali tenang. Dia dengan dingin menjawab, tidak perlu menunggu kita untuk pergi ke daerah duel jiwa Huo Yuhao. Kami akan memulai tes kemajuan. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Petik 2. Taruhan apa? Huo Yuhao bertanya. Dai Huabin menjawab dengan suara rendah, kami akan bertaruh pada hasil yang kalian dapatkan dibandingkan dengan hasil yang kami dapatkan dalam uji kemajuan kami. Wang Dong bertanya dengan nada arogan, taruhannya. Dai Huabin menjawab, jika Anda kalah, saya ingin hadiah yang Anda menangkan selama penilaian mahasiswa baru. Saat dia selesai berbicara, ekspresi pada ketiga trio Huo Yuhao berubah. Selain hak istimewa untuk meminta akademi untuk membantu mereka mendapatkan cincin jiwa, hadiah paling penting yang mereka dapatkan dari penilaian mahasiswa baru adalah tulang kaki kiri dari Leopard Iblis Entei Bright, yang sudah menyatu dengan Xiao Xiao. Tulang jiwa tidak seperti cincin jiwa yang hanya bisa mengikuti pemimpin jiwa tunggal, ketika seorang penguasa jiwa meninggal, cincin jiwa mereka secara alami akan menghilang. Namun, tulang jiwa bisa diteruskan. Selama tulang jiwa itu sendiri tidak rusak, itu masih bisa diserap kembali oleh orang lain jika pemilik aslinya telah meninggal, atau jika mereka memiliki anggota tubuh yang memiliki tulang jiwa itu patah. Meskipun Huo Yuhao dan yang lainnya tidak tahu apakah Dai Huabin benar-benar tahu apa hadiah yang mereka dapatkan dari penilaian mahasiswa baru, pasak ini setara dengan mematahkan kaki Xiao Xiao. Ketika Zulu melihat perubahan dalam ekspresi trio, dia menjadi sangat senang dan berkata, apa? Takut? Jika Anda takut, potong saja dengan ekor di antara kedua kaki Anda. Petik 2. Taruhan? Ambil taruhannya, kata Xiao Xiao sambil marah. Meskipun dia biasanya memiliki temperamen yang baik, bagaimana dia bisa tahan dipaksa oleh lawan mereka seperti ini? Namun, Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke arah Dai Huabin dan berkata, ganti taruhannya. Aku tidak mau, Dai Huabin berkata dengan dingin, kamu bisa bertaruh atau nyahlah. Sebuah cahaya menyilaukan menembus mata Huo Yuhao. Jika kamu kalah, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dai Huabin menjawab, jika kita kalah, secara alami kita akan mengeluarkan sesuatu yang bernilai setara. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, baik. Kemudian, saya hanya akan mengkonfirmasi taruhannya, hadiah yang kami dapatkan dari penilaian mahasiswa baru adalah tulang jiwa, tulang kaki kiri. Xiao Xiao sudah menyatu dengannya. Jika kami kalah, maka kami akan mengikuti permintaan Anda dan memotong kaki kiri Xiao Xiao dan memberi Anda tulang jiwanya. Di sisi lain, jika Anda kalah, saya ingin salah satu kaki Anda dan tulang jiwa dengan peringkat yang sama. Ini seharusnya tidak terlalu berlebihan. Selama kamu bisa mengeluarkan tulang jiwa yang nilainya setara, kami akan bertaruh denganmu. Petik 2. Pada saat ini, ekspresi trio Dai Huabin berubah. Mereka tidak tahu apa yang trio Huo Yuhao dapatkan sebagai hadiah dari penilaian mahasiswa baru. Tidak mengherankan bahwa Huo Yuhao memintanya untuk mengubah taruhannya, ini secara tak terduga melibatkan pemutusan anggota badan. Namun, pandangan yang kuat muncul di mata Dai Huabin ketika dia mendengar kata-kata, tulang jiwa. Baik, aku, tutup mulutmu. Tepat ketika Dai Huabin hendak menjawab, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar, memotongnya. Wang Yan menyerbu dengan marah dan berteriak dengan suara yang dalam, hanya apa yang kamu lakukan? Anda semua masih sangat muda, namun sebenarnya Anda menggunakan tubuh Anda untuk lelucon seperti ini.
Dai Huabin, mengapa Anda belum mendaftar di kelas 2? Menurut Anda, apa yang Anda lakukan dengan memblokir koridor ini? Apakah Anda mencoba untuk didisiplinkan? Petik 2. Huo Yuhao secara alami tidak akan mengambil risiko karena sesuatu yang sederhana seperti dorongan sesaat. Ini adalah kaki Xiao Xiao. Dia sengaja menjebak Dai Huabin ketika dia melihat Wang Yan mendekati mereka. Selanjutnya, dia sengaja berbicara dengan suara yang sangat keras sehingga Wang Yan akan mendengarnya. Guru Wang, Dai Huabin menghalangi jalan kami, sehingga membuat kami tidak bisa masuk kelas dan mendaftar. Selain itu, mereka bersikeras untuk bertaruh dengan kami, mereka juga yang menyarankan taruhan ini. Kami tidak punya pilihan selain mengambil tantangan mereka, mohon maafkan kami. Huo Yuhao dengan hormat berkata kepada Wang Yan, memberi hormat saat dia melakukannya. Wang Yan mendengus dingin. Saya tidak keberatan jika Anda menggunakan hasil tes kemajuan Anda sebagai taruhan, karena itu bisa membuat Anda bekerja lebih keras. Namun, saya sama sekali tidak setuju dengan taruhannya. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan diri Anda sendiri, apakah Anda pernah memikirkan keluarga Anda? Jika Anda memotong kaki Anda, masa depan seperti apa yang akan Anda tinggalkan? Aku akan menjadi saksi taruhan ini untuk kalian. Yang kalah dari taruhan ini harus tunduk kepada pemenang, meminta maaf kepada mereka, dan mengakui bahwa mereka salah. Petik 2. Membungkuk tidak akan berhasil, itu terlalu lembut. Anda perlu membuat mereka bersujud dan mengakui bahwa mereka salah. Zulu memekik. Wang Yan baru saja akan menjawab, tetapi Wang Dong dengan cepat melanjutkan, baiklah kalau begitu. Kaulah yang menyarankan itu. Jika kita kalah, kita akan bersujud dan mengakui bahwa kita salah. Bagaimana kalau kalian kalah? Petik 2. Setelah ditekan oleh Wang Yan, Dai Huabin sudah merasa agak sedih. Tanpa ragu-ragu sama sekali, dia menjawab, kami akan bersujud dan mengakui bahwa kami juga salah. Sudah beres kalau begitu. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menamparkan telapak tangannya pada Dai Huabin 3 kali. Taruhan mereka sekarang dianggap telah dilakukan dengan benar. Bahkan jika Wang Yan ingin mengubahnya, sekarang sudah terlambat. Meskipun kau tahu tidak akan merusak siapapun, tidak ada keraguan bahwa, terlepas dari siapa yang menang, dendam besar telah terbentuk antara kedua pihak. Kedua belah pihak memiliki murid inti dari Departemen Jiwa Marsial, tetapi permusuhan seperti ini jelas merugikan kesatuan mahasiswa baru Departemen Jiwa Marsial. Dengan demikian, Wang Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sedikit. Namun, situasinya sudah mencapai titik ini. Kedua belah pihak sudah menyetujui taruhan, jadi dia hanya bisa membiarkannya berlanjut seperti ini. Trio Dai Huabin membuka jalan bagi mereka, dan Huo Yuhao mengikuti Wang Yan ke kelas 1 di samping Wang Dong dan Xiao Xiao. Para siswa kelas 1 tidak merasa sangat heran ketika mereka melihat Huo Yuhao kembali. Meskipun Huo Yuhao tidak dianggap terlalu kuat di mata sebagian besar siswa, pertandingannya dengan Wu Feng telah meninggalkan kesan jangka panjang pada semua orang yang hadir. Lebih jauh lagi, meskipun dia adalah monitor kelas, dia benar-benar melewatkan tanggal pendaftaran kemarin. Namun, dia masih muncul kembali hari ini. Beberapa siswa yang ramah dengan Huo Yuhao tidak bisa tidak merasa khawatir untuknya, sementara beberapa siswa yang memiliki permusuhan terhadapnya merasa schadenfreude. Huo Yuhao duduk di kursi yang sama dengan tempat dia semula duduk selama tahun 1. Namun, saat dia sedang duduk, Zhou Shichen, yang duduk di barisan di belakangnya, bertanya dengan rasa ingin tahu, Bos Huo, mengapa kamu kembali? Melaporkan terlambat sangat merepotkan. Petik 2. Orang yang telah ditinggalkan di negara paling celaka setelah pertandingan Huo Yuhao dengan Wu Feng adalah Zhou Shichen. Dia kehilangan hampir 20.000 koin jiwa emas dalam sekali jalan setelah bertaruh dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Bahkan dia tidak mampu mengambil uang sebanyak itu dalam sekali jalan. Setelah hari itu, Zhou Shichen dan Cao Jingxuan dianggap berteman dengan Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Mereka juga mempertahankan hubungan yang relatif baik dengan geng Huo Yuhao. Ketika Dai Huabin, Zulu, dan Huang Cutian dikeluarkan dari kelas 1, siswa yang paling mencolok di kelas 1 secara alami adalah trio Huo Yuhao, selain Zhou Shichen, Cao Jingxuan, dan saudara-saudara perempuan Lan. Selain itu, Lan Susu dan Lan Luoluo sangat ramah terhadap trio Huo Yuhao. Para siswa yang kuat ini semuanya bersahabat satu sama lain, dengan demikian, di samping keterpaduan siswa asli kelas 1, secara alami mengakibatkan kelas 1 menjadi sangat bersatu.
Hanya sejumlah kecil siswa yang iri telah memisahkan diri dari yang lain. Namun, pasti ada batas jumlah prestasi yang bisa dicapai orang-orang yang iri. Masih sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa lulus ujian kemajuan atau tidak. Huo Yuhao berbisik, mari kita dengarkan saja pengaturan guru kita. Seharusnya tidak ada masalah terlalu besar jika kita lakukan. Petik 2. Zhou Shichen tertawa nakal. Tidak apa-apa. Jika Anda kacau, Anda hanya akan akhirnya membantu bocah yang bermarga Cao. Petik 2. Kanan. Di antara para master jiwa tipe kontrol, mengabaikan Huo Yuhao yang secara pribadi ditunjuk oleh Zhou Yi, Cao Jingxuan adalah individu yang terkuat dalam hal kekuatan pribadi. Meskipun saudara Lan memiliki keterampilan fusi, mereka masih dua individu yang terpisah. Jika Huo Yuhao tidak ada di sana, sangat mungkin bahwa monitor kelas yang bertanggung jawab atas sistem kontrol adalah Cao Jingxuan. Cao Jingxuan duduk di samping Zhou Shichen. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan, dia langsung menjadi marah. Zhou Shichen, kembalikan uang yang harus kau bayar padaku. Kapan Anda akan mengembalikan 200 koin jiwa emas yang Anda berhutang kepada saya? Anda benar-benar berani menghina saya, meskipun tahu bahwa Anda berhutang uang kepada saya. Bayar saya kembali sekarang, bunga juga. Petik 2. Ah, saya lupa. Ekspresi Zhou Shichen segera berubah ketika dia mendengar ini. Dengan ekspresi menjilat di wajahnya, dia berbalik ke arah Cao Jingxuan. Saudara Cao, datanglah sekarang. Hubungan seperti apa yang dimiliki saudara kita? Aku hanya bercanda. Saya hanya memuji Anda. Jika bukan karena kekuatan Anda, bagaimana Anda bisa menggantikan posisi Bos Huo? Petik 2. Kau hanya mencoba membuat irisan di antara kita. Potong omong kosong dan kembalikan uangku. Cao Jingxuan melompat dan meraih leher Zhou Shichen. Ketika mereka melihat dua badut itu berkeliaran, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao tidak bisa menahan tawa. Meskipun mereka berdebat sengit satu sama lain, mereka berdua sebenarnya berteman sangat dekat satu sama lain. Mereka, bersama Long Xiangyue yang pergi ke kelas 2, semuanya tumbuh bersama. Mereka memiliki hubungan yang pada dasarnya kekeluargaan.